Horas. Horas Bang Ginting. Mejuang. Lu kan dari Pakam. Kok lu ngaklaim dari Medan lu? Padahal lu dari Pakam. Kalau orang Karo jua-jua, Pak. Oh, jua-jua. Bang Eser nanti ya, Bang Eser nanti gantiannya Bang Eser. Silakan Bang Ginting. Udah Nami. Oh, Ginting itu anak Medan. Iya, Ginting. Ginting Raja Asumsi ini. Ginting Asumsi kan? Iya, Oten paling agak cerdas dikit. Oten cerdas dikit. Anak Medan dari sekte mana, Bang? Sekte, maksudnya apa itu Pak Jum? Dari Ginting Asumsi. Ginting Asumsi, Bang. Iya, Ginting. FN dia kan? Si Ginting Asumsi udah lama. Udah anak Medan dibilang masih Ginting Asumsi. Udah potong ayam lu 3. Oh, beda ya. Udah silakan Bang. Adven ya. Iya. Oh, katanya. Temannya ini berarti Pak Lamsenio Baho. Muridnya nih. Enggak lah. Oh, bukan ya? Langsung. Masih ahli asumsi antum? Asumsi kan boleh Pak Jum kan? Boleh kan? Iya betul. Boleh dong. Yang penting asumsinya kan bisa diterima. Kalau nggak diterima ya abaikan. Nggak ada asumsi yang penting. Siapa bilang? Coba ayo kita asumsi coba. Salah logikanya. Kalau sesuatunya diasumsikan nggak? Coba gas tuh. Coba ayo kita. Oh kalau Ginting ini terbiasa berkembangnya ditanya dulu Gurunda gitu. Tapi kalau di dalam kitab Amsal itu nggak boleh asumsi loh. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 itu asumsi nggak boleh itu. Gimana tuh? Iya, gini dia Pak. Kita kan harus membedakan tentang metode yang akan kita bahas. Kalau berbicara tentang keimanan tentu asumsi mungkin harus hati-hati. Tetapi berpendapat kan boleh. Berpendapat kan termasuk asumsi kalau menurut saya. Ya enggak, asumsi itu ngomong tanpa dasar. Cuma berdasarkan pengertian sendiri begitu. Iya, kan asumsi itu pengertiannya adalah kebenaran sebagai dasar. Kan itu kan. Saya rasa kata-kata kita sering berasumsi kalau menurut saya ya. Karena kadang-kadang kita berbicara sesuatu yang kalau ini Bang, kalau agama itu duluan mana? Akal atau asumsi? Agama. Iya. Agama ini maksudnya apa? Ajarannya atau? Iya, maksudnya orang berkeyakinan itu awalnya akal dulu baru iman atau iman dulu baru akal? Akal itu kan salah satu alat untuk berasumsi ya. Benar nggak? Ya, terlepas daripada itu, muatan daripada logika juga itu kan asumsi, itu kan. Iya. Nah, sekarang berbicara mengenai agama, iman kita terhadap agama. Apakah akal dulu, lalu kemudian beriman, atau beriman dulu, atau lalu berakal? Coba berasumsi dulu, silakan. Oke, maksudnya tadi gimana tuh? Beragama itu beriman dulu atau berasumsi gitu? Berakal. Enggak. Asumsi itu adalah kondisi di mana orang menganalisa kemudian mengata-ngatai sesuatu kan gitu ya, memaknai sebuah nilai, menilai sesuatu yang kemudian menjadi objek dalam pembicaraan. Nah, makanya saya tanya, dalam beragama apakah agama ini akal dulu baru beriman atau beriman dulu baru berakal? Wah, itu tergantung siapa orangnya. Ada orang yang beriman dulu, ada orang yang berakal dulu. Kita kan nggak tahu bagaimana dia. Iya, menurut abang ini yang benar yang mana? Jangan yang benar lah, nanti yang benar kan saya nggak bisa. Tapi kalau menurut saya kan gitu kan. Kan asumsi doang. Bukan, saya tidak bisa mengatakan ini benar itu salah. Nanti kan nggak enak juga lah. Tapi kalau menurut pendapat saya bisa terangkan. Coba. Kalau menurut saya, beragama itu harus berakal dulu. Ini baru hebat ini ya. Terus bang. Karena tanpa akal bagaimana orang menentukan suatu sikap? Bener nggak?
Ya, benar kali. Nah, ini sebentar lagi syahadat ini. Lihat aja. Mantap. Oh ya, sebentar Gurunda, sebentar. Jangan Ini perhatikan Pak. Gurunda, karena pakai akal dulu ya Ginting ini ya. Perhatikan ya. Iya. Kalau sudah akal Ginting. duluan. Nah, ini akalnya Ginting nih. Ginting. Lanjut. Dipanggil Ginting nggak mau jawab lah, orang nggak. Oh iya, anak Medan. Oke sip. Ya. Anak Medan. Tuhan itu diciptakan nggak? Maksudnya Tuhan. Ini pendapat Iya. siapa ini? Pendapatnya anak Medan dong. Oh, pendapat. Kalau menurut saya ya Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Jadi Tuhan bisa juga dibilang ciptaan. Kan jawaban saya itu. Saya tidak mau eksegesis ya. Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Itu jawaban saya. Asik. Tuh. Cakep nggak logikanya Gurunda? Karena Tuhan itu ada karena dia gitu loh, kalau menurut saya. Siap. Tuh Gurunda. Tuhan menciptakan dirinya sendiri katanya Gurunda. Iya, itu menurut saya ya. Ya. Ini mewakili Kristen nggak? Enggak, janganlah. Oh, jangan mewakili Kristen. Oke. Sebab kalau Gurunda Tuhan mana tidak mengadakan dirinya sendiri, lalu dia adanya dari mana? Kan nggak mungkin Tuhan itu bingung kan? Oh, kok mengadakan dirinya sendiri ya? Oh, gitu. Kan nggak mungkin Tuhan bingung lu. Ya kalau misalnya pakai logika sih Tuhan itu tidak menciptakan ya. Tuhan itu ya memang sudah ada dari sebelum kata ada itu ada gitu loh. Iya, kalau dia ada tanpa dia, lalu Tuhan itu tahu nggak siapa yang mengadakan dia? Nggak tahu, bingung. Kan nggak mungkin. Pasti dia tahu siapa yang mengadakan dirinya, karena dia maha tahu. Oke, berarti mengadakan dirinya itu menciptakan kan? Kalau menurut anak Medan? Ya terserah lah, itu pun nggak apa-apa. Gimana? Enggak, jangan terserah dong. Anak Medan dong, harus tegas dong. Ya? Dia Ini Bang mengadakan Eser dirinya. mau balas dendam katanya nih. Hanya begini, maksud saya. Kapan dia Oh ya udah, mengadakan dirinya? bebas. Itu kita nggak tahu kapan. B16 mana? Ginting ini kurang ini Masa Tuhan menciptakan? B16 ini. E4. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan tidak ada yang mengadakan dia, lalu dia adanya gimana? Apa dia bingung? Kan nggak mungkin. Apa hubungannya mengadakan diri sendiri dengan bingung? Ulang lagi. Naik lagi. Aduh, Waduh, ini ya. lagi. Kayak suara siapa? Gua. Tuh Eser katanya Eser. balas dendam. Woi. Nama Yesus lu siapa? Hah? Nama alamu siapa? Allah itu udah nama itu, jadi nggak bisa disebut gitu. Kalau nama Yesus Itu siapa nama. nama Yesus? Yesus itu nama. Iya, Nama pribadi Tuhan ini jadi. nama pribadi. Kalau namanya Yesus siapa? Yesus itu nama. Ah, masa? Oh iyalah. Kenapa kok nggak ada di perjanjian lama? Hah? Ada. Hah? Di mana? Immanuel. Immanuel, Yesus, beda. Oh, tidak bisa. Oh. Ya udah perjanjian baru, kapan Yesus dipanggil Immanuel sama Petrus? Ya? Kapan Petrus manggil Yesus Immanuel? Bukan. Immanuel itu Bukan. buatan. Kan saja. Oh, jangan nubuatan. Oh. Yesus lu namanya siapa? Oh, Yesus ya, nama Yesus. Masa namanya Yesus? Kenapa di perjanjian lama nggak ada kalau namanya Yesus? Gini. Coba. Yesus itu kan muncul di dalam perjanjian Ini baru. pada suatu hari. suatu Akhir jam. dulu kau. Oh bukan ya? Lu sama gue mau lu ngejelasin, sama Gurunda nggak mau lu. Terus Apa? Gurunda siapa? Gurunda Zuma. Hai. Nih dia Rocok. kalau Gurunda Juma bersuara loncat lagi dia. Ya, makanya Bukan. coba kita kunci dulu. Coba gimana? Kenapa kok bisa Yesus itu dibilangnya itu nama gitu, tapi kok di perjanjian lama nggak ada gitu? Gimana tuh? Kalau di dalam perjanjian lama seperti di Mika, Yesaya, itu penyebutannya bukan nama. Oh gitu. Iya. Mau dikasih tahu nggak namanya Yesus siapa? Siapa?
Nah, sini kita kasih tahu. Coba dibuka Yesaya 40 nomor 8. Salah. Yesaya 40, tunggu ya. Kita lihat dulu. Kalau ada yang Kristen di bawah tuh ketik nama aja ya, nanti saya naikin. Oh ini, coba dibuka Keluaran 6 nomor 3. Keluaran. Yesus, kau katakan Yesus itu Immanuel, kupijak nanti leher kau. Udah dibuka Keluaran 6 nomor 3? Dia nggak baca dari ayat 1 itu Akhi Juma, makanya ngawur. Yesus Immanuel. Korban mimbar ini, korban mimbar gereja dia ini. Tidak masalah. Iya, jadi cekokin teologi persemakmuran mulu. Coba. Coba. Ini gimana Bang Kores, mau pilih SR apa ginting asumsi nih? Yang mana aja sama aja gue kunyah ini. Ini aja dulu. Coba Keluaran 6 nomor 3. Udah belum? Jangan ditanya Bang Kores, dia nggak punya Alkitab. Oke, kita baca ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai apa, bro? Keluaran 6 nomor 3. Iya, Keluaran nomor 3. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Bukan, itu nomor 4, Bre. Naikin lagi 1. Naikin 1 di mana, bro? Naik lagi 1 sebelum yang itu. Aku telah. Itu 2. Itu 2. Iya. Aku telah menampakkan diri. Di sini di websitenya 3. Oh. Saya pengen Alkitab sini kah? Iya. Bacalah. Baca, Jo. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan. Biar selamat datang di kebenaran. Namanya siapa? Tuhan. Tuhan namanya. Yesus berarti Tuhan itu nama atau gelar. Tuhan nama, Yesus gelar. Tuhan Itu. nama. Tuhan nama. Ini Bang. Kalau Ini dibaca. Tetapi dengan namaku Tuhan, bukan namaku Yesus. Iya, Namanya Bang. Tuhan. Ya. Bang, Tuhan itu kan di dalam gini. Tuhannya orang Islam Allah. Allah lagi. Salah dong. Ilahnya orang Cungkil Islam lama-lama kamu. Allah, ilahnya orang Kristen, Tuhan namanya. Oke, Gitu. boleh lah. Saya kan membaca, saya kan bukan Ya. Jadi bahasa Arab, ini jadi pelajaran menyebut untuk Allah. SR. Tidak. Tetapi dengan namaku. Siapa namanya? Dengan siapa? Namanya siapa di sini? Ini kan disebutkan Tuhan. Iya, bukan Karena bahasa Yesus. Israel. Yesus itu gelar. Makanya iya, kalau sampai sekarang nama sampai Yesus sekarang, siapa? sampai sekarang pun Israel, Ya. Yahudi tidak pernah menyebut nama Jangan Tuhan. Yahudi. Yahudi Bukan, bukan Bang. Kristen. Oh iya. Ayo dong. Kita Ayo dong. Islam Ayo dan jujur Kristen dong. ini kan bersumber dari bukannya Yahudi. Nggak mungkin. Kalau misalnya Oh. Kristen bersunat Berarti Tuhannya orang dari Kristen, Yahudi pasti orang- bersunat. Udah, ayo dong, jujur. Berarti Namanya Tuhannya- Yesus siapa? Berarti Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi berbeda. Dan Islam Tuhannya orang Islam sama Yahudi dan- sama dan Islam- Kristen berbeda. Dan Islam Gitu. mengkopi nama-nama nabi yang ada dalam Yahudi. Mana yang mana di kopi? Oh iyalah. Sedangkan Yang mana? Sedangkan Yahudi saja tidak pernah menyebut nama Tuhan sebagai Allah. Allah itu bukan Yang Ya, benar Tuhan itu nama bagi kalian. Yang benar itu Gimana Kristen kamu ini mengkopi SM? nama-nama nabi dari Al-Quran. Itu yang benar. Kalau misalnya menjiplak Wah. SR, yang Wah. menjiplak itu Belum perjanjian tahu dia. baru semua dijiplak. Sekarang kalau kita tanya kisah Abraham ada nggak di Matius? Ada nggak kisah Abraham? Enggak perjanjian ada. lama. Perjanjian baru. Kisah Iya, kisah kitabnya Musa agama ada orang di Di itu. perjanjian Matius. lama. Abraham ada di perjanjian lama.
Nggak ada itu Loh, kitab perjanjian lama biarin. Kenapa perjanjian baru nggak ada? Nggak Karena ada itu perjanjian kitab baru lama. menjiplak. Oh. Itu cuma penamaan gereja kepada kitabnya Yahudi karena ingin menjaga Betul. silsilah Muhammad Penjiplakan saja. oleh gereja kepada kitab Yahudi. Silsilah Paulus ada enggak? Silsilah Paulus ada enggak? Bukan silsilah Muhammad dalam Al-Quran saja yang menjelaskan dari Silsilah Paulus di mana? Silsilah Paulus di mana tertulis? berbeda dengan silsilah dalam perjanjian lama. Sedangkan perjanjian lama Tapi kenapa kamu malah meniru Al-Quran? Kenapa kamu meniru Al-Quran malah jadinya? Kenapa kau niru Al-Quran? Bagaimana? Kenapa malah niru Al-Quran? Bisa langgar berapa jauh? Berapa di jauh? dalam kitabnya orang Yahudi namanya Moses. Anda Di jelaskan kitabmu dulu. namanya siapa? Anda jelaskan dulu. Jangan bukan. Nah, saya tanya. Di kitabnya orang Yahudi namanya Moses. Bukan silsilah, Namanya David. Silsilah Muhammad. Namanya Abraham. Nah, di dalam kitabmu namanya siapa? Anda jelaskan dulu silsilah Muhammad dulu. Silsilah Muhammad ada. Oh iya. Dan sih. Sekarang mana silsilah Musa di dalam kitab Matius? Ada nggak silsilah Musa dalam kitab Matius? Anda jabarkan dulu. Gua hitung sampai 5. 1, Wah. 2, Ganti aja ya. 3, Takut ya? 4, Takut ya? 5 tuh kan terbukti kitab perjanjian baru itu Nama menjiplak bapaknya. perjanjian lama. Nama bapaknya Rasulullah Abdullah. Nama bapaknya Paulus siapa? Cungkring. Ini siapa? Iblis. Ini si Calvin naikin si Calvin. Nah ini nih. Ini siapa? Oh ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugi. Ya, ini Kristen kan? Coba kenal kok matanya lagi. Oh iya. Orang Kristen yang Iyalah. nggak tahu aturan Bible. Ya kan? Apa? Kamu kan orang Kristen yang nggak ngerti aturan Bible kan? Karena di dalam Bible itu dilarang mengucapkan salam kepada orang yang beda agama. Nah, Anda tadi mengucapkan salam, berarti kamu kan nggak tahu aturan Bible begitu. Lanjut. Agama apa nggak bisa begitu, Bang? Kita kalau beragama nggak boleh begitu. Orang bersalam harus dibalas. Iya, seharusnya Kamu seperti itu. tahu bapaknya ini Bentar, Kores, bentar. Bentar. Seharusnya seperti Mana ada itu, kita memberi salam kok nggak gitu. dibalas? Ajaran bagaimana itu? Tapi di kitabmu Berkata melarang itu sudah toleransi, nggak Bang. baik gitu loh. Bentar, Bang. Ini kitabmu. Itu saya hanya mencoba itu, Pak. Saya hanya Alah, mencoba. ini mabok ini orang ini. Enggak, gini loh ya, di kitabnya orang Kristen itu dilarang, tapi orang Kristen itu merasa malu karena kitabnya melarang mengucapkan salam Saya bahkan tahu, menerima tamu saya beda tahu agama. itu orang Ini Bang Islam Kores, Bang tidak Juma bisa mau dilayanin membalas nggak nih orang mabok? orang kafir memberi Layanin. salam. Saya hanya mentes itu. Loh. Nyatanya benar. Kasih aja langsung dalilnya, Ajaran Statuki. apa seperti itu? Iya, Bacakan. benar. Gantian ya, gantian. nggak dibalas. Tandanya apa ajaran seperti itu? Gantian. Karena saya Karena mengikuti kamu kitab. menggunakan palsuan. Kamu harus menggunakan Bang Suma? identitasmu sendiri, Bu. Kamu jangan kayak Paulus, jangan kayak Paulus kamu. Saya hanya tes kalian itu. Lo tes gimana? Saya Lu tes. siapa? Tes gimana? Di agamamu dilarang menyebut salam kepada agama lain. Kamu coba mengatakan semangat malam, pasti kami jawab. Lo kok Mana? Kristen assalamualaikum. Tunjukkan Nenek semua. Mukibel. Tunjukkan semua. Ayat mana? Ya, Dan ayo. tunjukkan. 1 ayat 10. Apabila ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran Suma. ini, janganlah kamu mengajak Udah masuk kau ke dengarkan dalam itu rumahmu. dari Biblos. Dan Dengarkan dari janganlah Biblos kamu tuh, dibacakan mengucapkan tuh. salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, dia akan mendapatkan upah dari perbuatan yang jahat. 2 Yohanes 1 ayat 10. Lu dengerin tuh perkataan Apostolos Yohanes lu. Di mana itu, Bang? 1 ayat 10, Bos. Makanya berhenti bayar Karena Bible perhitungan itu biar jangan cerdas. cuma dikempit diketek, tapi dibaca baik-baik. Itu. Baca satu pasal, jangan mengutip. Coba saya dengar. Satu sekop katanya dibaca satu sekop katanya. Baca. Memang ajaran perpuluhan di kitabmu itu masih ada gitu. Kalian Dia itu lucu hanya Bang suka Zuma, mengutip. Satsuki terbata-bata. Mana? Di Ajaran mana itu? perpuluhan di perjanjian baru mana? Ada. Kenapa kau masih Apa, Bang? melakukan perpuluhan? Apa bersama? Bagaimana? Ada. Ih. Tidak jelas kalian ini.
Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ini Apostolos Yohanes yang ngomong nih. Main salam-salam aja loh. Itu mulutnya Gimana jangan sih? dekat-dekat ke mic dong. Itu, woi. Jadi suara ininya, suara mabuknya kedengeran. Wah, sama Siap, aja ini kayak saya- share ini. Saya tahu Bang Boy itu ingin menunjukkan bahwa dia ingin biar jelas, bro. menunjukkan, justru kalau saya bahas satu peringkop semakin jelas maksudnya. Coba Ya. baca Pak Sugi. Ya baca aja sendiri, baca aja sendiri. Ya, nanti yang kamu nggak setujunya di mana? Kalau kita Gitu loh. mengutip, Justru kalau kita saya baca mengutip, satu ya peringkop terkesan itu seperti menunjukkan itu, Pak. memang Kristen tidak mengajarkan kalian toleransi itu di situ. sukanya mengutip Saya saja. tahu Terkesan tadi seperti maksud itu. Anda Hai, Sugi. itu ingin ya. Hai Sugi. Oh, ini Oten ini kalau udah ketabok dalil kitabnya, kamu baca satu perikop. Ya, Giliran iyalah. ditanya, coba tunjukkan satu perikop ajaran perintah perpuluhan di Perjanjian Baru, ada nggak? Coba Pak Sugi baca surat Maryam ayat 1. Coba Pak Sugi baca. Giliran ini Cuma- sama ini juga Gurunda. Kamu Giliran baca apa? surat Giliran Maryam, di mana Yesus Apa Tuhan? ini? Yohanes 10:30 tok diambil. Enggak disuruh baca satu perikop tuh. Tolong, ya gantian dong bro. Tolong dibaca Maryam 71 sampai 72 bro. Nggak ada hubungannya dengan larangan ucapan salam, nggak ada hubungannya. Ngapa kau Maka lari ke kita sana? kita gantian topik. Itu loh. dulu Masa- kita selesaikan. Anda sudah paham belum? bahwa Markus di dalam 5:49 semua Kristen masuk ke neraka dibakar di sana. Gimana itu? Enggak ada bro. Kalau ada gimana? Seperti itu. Kalau ada Enggak ada dia, kita bacakan lagi. Markus Markus 9. 9 ayat 49. Anu. Kasihan. Pertama kita ini dulu ya, kita yang Maryam dulu. Apa kita kasih ya. Jadi kita lihat perbedaannya. Kita Injil dulu, Maryam kita dulu. Injil dulu. Jangan seperti itu sama katakan. Karena setiap Ya, kita Maryam manusia dulu ya. akan Maryam digarami 7172 ya, kita Tunggu, baca ya. Yang Injil dulu, Injil. Saya dengar. Oh, dia nggak mau yang akurat. Dia nggak mau yang akurat. Tidak. Ya udah Saya yang ini yang. Cuma penasaran akan kebohongan Suma. Coba. Iya, perhatikan ini. parah ini. Gundul kau nanti. Perhatikan, kita bacanya berarti dari mana ya? Itu deh, baca aja di situ deh langsung. Yang 949 aja langsung ya. Setiap orang Pas akan halizo. digarami dengan api. Nah, tuh. Loh. Cuma Loh. itu. Cuma itu. Ayat berikutnya mana? Oke, Coba berikutnya, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang yang lain. Kenapa? Karena Matius setiap 13 orang nomor akan 50 digarami juga, Dek. dengan api. Kalau garam kan berarti kalau garam kita harus berguna lah tentunya seperti garam. Api itu apa ya? Harus berguna. Ya iyalah. Kalau kalau Api itu garam apa? ditawar kan sudah nggak berguna semua. Iya, oke, kalau garam itu berguna dan gak berguna, apinya itu apa? Mana api? Api kok ada di situ. garam. Setiap Jangan orang terbakar akan itu. digarami dengan api. Api. Itu kan berbicara tentang neraka tuh. Kalau ayat-ayat sebelumnya dibaca, apabila tanganmu Tidak ada loh. menyesatkan, Api dengan maka garam potonglah. itu. Jangan Bentar, Bang. Bentar. tambah. Biar Anda paham, Bang. Biar Anda paham, gantian ngomong. Mana ada garam dengan api daya itu? Aduh, Dasar Bang. Dia Beraninya dia api sampai itu, bilang nggak ada, Pur. udah dibacain juga. nggak ada. Original teksnya itu Garam dan jelas api. Hanya mengatakan garam saja loh, bahwasanya yang saya tahu. pas halizopur semua orang digarami dengan api. Api loh. Digarami dengan Buset, api. api. Nggak jadi bahas surat Maryam ya. Kita fokus di sini Nggak ya. ada loh. Enaknya. Nggak ada Digarami dengan api itu maksudnya apa? Nggak ada tertulis di hanya situ di garam saya. Tapi kalau digarami dengan api nggak ada loh. 9:49 dibaca baik-baik. Markus 9 nomor 49 bahasa Yunaninya
pas halisopur. Pas halisopur bahasa Yunaninya. Original teksnya itu sudah sesuai dengan Codex Ya. Sinaiticus. Loh. Ini si apa Pas. namanya? Tapi Halizo. kami tidak tertulis Si- demikian. Akhi Julius. Kita baca. Akhi Julius, open cam dong, kasih lihat dong Mulai Markus 9 nomor 49 dong. Perjanjian lama, perjanjian Bisa, baru aku lagi buat digarami ini. dengan api. Ya udah, tolong dibaca Maryam 7172, Pak. Enggak, akui dulu yang tadi bahwa Enggak, Kristen enggak. semuanya di api neraka. Tidak ada. Enggak, Ini itu apa aja. dalilnya? Karena semua orang akan digarami dengan api. Mengaku enggak itu? Enggak, di Alkitab kami enggak tertulis demikian. Kamu punya Alkitab tulisan berapa? Katanya. Enggak. Kamu Ada yang bisa Kristen aja, bro. bisa buka Makanya kamera. Itu jangan cuma dikempet diketek dong, dibaca baik-baik. Oke, aku buka Bible apa cuma yang mau dikempet dibuka. diketek doang. Nah, Markus 9:49, Akhi Julius bacakan. Bacakan, perlihatkan. Berapa? Tunggu dulu, mana handphoneku? Markus 9 nomor 49. Markus 9 nomor 49. Tunggu, handphonenya hang. Tidak ada tertulis Oke, kalau begitu enggak- katanya. kalau Ingat enggak ya, saya ini ada, direkam. Nih saya open cam deh. Oh, nggak bisa, handphonenya hang. Oh, Nih. Coba dibesarin kalau kurang besar. udah tuh, udah kelihatan. Markus berapa? Kalau Tuh lu baca dengan mata rohani lu baca tuh. Markus berapa? Astagfirullahaladzim, belum baca udah ngeyel duluan. Tuh, Markus 9:49 tuh. Orang Kristen tuh gitu ya, belum baca udah ngeyel dulu. Di blok, Satsuki di blok. Mana? Diblokin, blok. Itu dia. Tuh, lu baca, mata rohani lu keluarin, lu baca tuh. Ini kan ayat-ayat sebelumnya ini kan berbicara gini. Apabila tanganmu menyesatkan maka potonglah, lebih baik masuk ke dalam kerajaan Allah dengan tangan buntung daripada dengan tangan utuh dimasukkan ke dalam api. Itu kan begitu tuh. Ini Tuh di situ Kristen- yang 48-nya aja dan api tidak padam dibilang. Iya. Ini Kristen ini Bible cuma diketek doang, dikempit doang, ngalor ngidul. Tapi nggak pernah dibaca. Dah ya, turunin begini ahli aja. pengamat debat udah ini terjungkal dia. Itu dia Udah mute itu terjungkal. karena minimize terus dia lihat biblos online. Sedih rasanya. Selamat datang di kebenaran. Selain itu juga diterangkan di dalam Matius 13 nomor 50. Kristen itu dicampakkan ke dalam api neraka. Kenapa? Matius 13 nomor 50, Kristen dicampakkan ke dalam api neraka. Jangan sembarang maksudnya, enggak ada lah. Ayatnya ada, datanya ada, itu jelas itu. Enggak ada. Mana? Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di Orang sana jahat akan lah. terdapat rata-rata. Orang jahat, bukan Ya orang jahat baik. itu yang mana orang jahat itu? Yang mana orang jahat itu? Yesus, yang nyembah Yesus. Loh. Ustadz, Mau tahu aja. Ustadz cabuli santri itu jahat ke tidak? Tapi bukan itu yang dimaksud. Kan Mau Bukan itu yang dimaksud. kategori jahat loh. Matius 7 nomor 21 Pasuma. sampai nomor 23. Pasuma, Bukan setiap kategori orang-orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Nah. bukan kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan Terus? mujizat demi namamu. Terus? Pada waktu itulah aku akan Terus? berterus kepada mereka dan berkata, Terus? aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kemana orang jahat ini dibuang? Pembuat kejahatan. Kalau Iya, orang pembuat baik nggak kejahatan mungkin, ini Pasuma. tadi dibuang kemana? Ke dapur api, Gurunda. Ke dapur kategori api kategori neraka. orang jahat, bukan orang Iya, baik. orang jahat itu yang mana? Yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, mengusir Betul setan sekali. dengan nama Yesus, bernubuat sekali. demi nama Yesus. Itulah orang jahat. Tidak. Mana disebut di sini, Saya Ustaz? katakan. Mana? Yang di sini yang menyebut nama Yesus, bermujizat demi nama Kategorinya- Yesus, mengusir kategorikan nama jahat. setan, mengusir setan demi nama Yesus. Apakah ada, Ustaz?
memang apa? Kategori jahat, Pak. Kalau orang baik Enggak, masuk ini surga. kategori jahat yang dimaksud Yesus ini jelas nih. Kamu Mengusir goblok. setan dengan Cuma, nama kamu Yesus. orang goblok. Bermujizat dengan nama Yesus. Apalagi bernubuat demi nama Yesus. Apalagi memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Emang ada Ustadz panggil Yesus Tuhan? Saya jelaskan, Pak Suma. Dalam arti tidak semua orang Kristen itu masuk surga. Oh enggak, semua orang Kristen masuk neraka, enggak ada yang masuk surga, enggak ada. Mau lihat intinya, 21 ayat 8. bukan setiap Dia orang yang tidak berseru katakan orang kepada jahat. Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Coba tunjukkan kepada saya kehendak Bapa agar manusia menjadi Kristen. Di mana itu tertulis? Pak Suma, itu dikatakan orang yang melakukan kejahatan. Iya, kejahatan Kalau itu yang menyebut Yesus dengan panggilan Tuhan. Bukan. Siapa itu? Dalam artinya, walaupun kita masuk gereja, tapi kalau kita melakukan maksiat, tentunya Jelas. Ini dengarkan saya. Budayakan mendengar. Budayakan mendengar. Matius 7 nomor 21, dengarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. atas kehendak Tuhan itu tentu. Mana dalilnya perintahnya untuk menyembah anak Maria? Mana? Mana? Yesus kan mengatakan bahwa aku dan Bapa satu. Iya, Ya, kan? apa urusannya? Yesus. Apa urusannya? Apa urusannya? Yang saya tanya, Baca satu yang saya tanya, kehendak Bapaknya agar manusia menyembah Yesus itu mana? Yesus mengatakan dia datang. Bukan Yesus yang menjadi acuan di sini, Bung. Dengar dulu, Yang menjadi acuan di sini adalah kehendak Bapa, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tunjukkan mana kehendak Bapa yang menyerukan manusia agar menyembah anak Maria, mana? Tunjukkan. Ustadz Goblok, dengar dulu. Kamu Kok menghujat? Oh begitu. Gini loh. Setelah Emosi dia, Bang. Tapi dia emosi karena dia menemukan ternyata Kristen masuk neraka. kasihnya makanya keluar pahami nih. perkataan Yesus. Aku Ya, ini perkataan Yesus sudah sangat jelas. Melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Tunjukkan kepada saya mana kehendak Tuhannya Yesus agar manusia menjadi Kristen. Mana? Ustadz Goblok, makanya pahami. Oh, marah si Onta. Woi, Onta. Marah dia. Makanya pahami Marah lu, Onta Gulun. dia mulai mengatakan pusing. aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Penyebabnya mulai pusing Bagaimana kepalanya. mungkin kamu mencari ayat Yesus kita harus menyembah Yesus? Ya kalau nggak ada Kan terus kenapa kami itu disembah? goblok Itulah artinya, orang-orang Ustaz. sesat yang digerami api. Pak Ustadz ini goblok rupanya. Pak Ustadz harus paham perkataan Yesus. Dia mengatakan aku datang bukan untuk dilayani, melainkan Gimana kita harus mencari ayat. Apa hubungannya? Harus Kamu itu sekarang posisinya adalah manusia yang menuhankan, menyembah, mempertuhankan anaknya Maria. Pertanyaan saya, kehendak Bapaknya Yesus yang ada di surga itu untuk anaknya disembah itu di mana tertulis? Tuyul. Makanya kami itu goblok Ustaz. Makanya matamu suek. Pahami, Saya tanya, kata Yesus, kehendak aku Bapaknya datang Yesus untuk agar melayani, manusia menyembah goblok. anak Maria itu tertulis di mana? Kamu paham kata Yesus, aku datang bukan untuk dilayani. Nenekmu kiper, mau dia dilayani atau tidak, faktanya Anda menuhankan. Yang saya tanya, mana dalilnya, mana keinginan Bapaknya Yesus agar orang manusia itu menyembah anaknya Maria, mana? Di mana itu tertulis? Goblok. Nggak ada hubungannya sama dilayani melayani. Kalian itu menuhankan kalian itu. Makanya pahami. Kau mandi lumpur. Mandi lumpur aja sana. Anjing Ustadz kamu. Semua goblok anjing. Emosi dia. Loh, Emosi. udah turunin, udah nangis dia, udah nangis. Udah marah dia, udah marah dia. Bang, turunin udah nangis dia. Nggak ada hotel lain, nggak ada hotel lain. Biarkan Kata aja. nggak Yesus, apa-apa. aku datang bukan untuk dilayani. Terus kenapa kamu Nangis dia, menyembahnya? nangis dia. Kenapa kau menyembahnya?
Karena dia mengatakan aku dan Bapa satu. Satu apa? Memang dia menjadi manusia. Satu apa? Satu udel. Satu piring. Satu apa? Satu apa? Hakikat Allah. Satu hakikat. Yesus hakikatnya manusia. Ilahinya. Mana di ilahinya? Mana ada ilahinya Yesus? Mana coba tunjukkan satu ilahinya Yesus yang mana? Pas nyolong keledai itu loh, itu bukti Yesus ilahi pas nyolong keledai itu. Langit dan bumi dan batu. Sisi keilahian Yesus yang mana? Loh, sampai Pas maling langit keledai. dan bumi dan baru di Wahyu 21. Yesus itu justru dia yang diciptakan. Yesus itu diciptakan. Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. Nenek mau kiper. Gila kau. Mana ada yang menciptakan? Goblok kamu itu. Pencipta langit dan bumi. Masa dia akan nyolong? Parah. Kamu baca Wahyu pasal 21. Yesus sebagai Alfa Omega yang menciptakan langit dan bumi yang baru. Yesus Alfa dan Omega. Belum. Saya tanya sama kamu, dengarkan woi. Duluan mana Yesus dengan kandang yang dia tempati lahir? Waduh, putus dia. Ayo cuma dilaporin itu biasanya itu. Mau cari ayat. Oke, gurunya nanti naik lagi ya, Ikhwan, sabar dulu. Sebentar. Dia lari ke Wahyu 21 ya. Wahyu 21 apa? Alfa Omega ya. Itu tulisannya hitam itu, bukan merah. Ya. Kita itu Pahami lu. Sampai kapanpun kita akan tetap berdebat. Iya, karena lu mengimani yang tidak tertulis. Lu itu menyumpalkan kata-kata pribadi lu ke mulut Yesus lu sendiri. Tahu nggak lu? Apa lu? Anjing lebih mulia dari Lu kalian kok. sumpal mulut Yesus lu dengan perkataan lu sendiri. Anjing Kan itu kelakuan kalian. Nah, ini kan di sini. Ini ya Yohanes 1, Wahyu 21 itu kan Bapak. Yesus itu apa omeganya untuk yang mana? Untuk yang Wahyu 1 17 18. Perhatikan di sini. Jangan takut, aku adalah awal dan akhir, dan yang hidup aku telah mati. Jadi yang awal dan yang akhir untuk yang pernah mati. Bapaknya Yesus nggak pernah mati. Beda. Macem aja lu. Mau mana dia? Waduh, terkubur. Jadi kepental juga beliau tuh. Itu tadi dia ngomong Yesus itu pencipta langit dan bumi. Kalau memang dia pencipta langit dan bumi, masa kalau dia butuh keledai nyuruh nyolong sih? Kan nggak masuk akal gitu loh. Halo, kok pada diem? Betul. Ini coba yang Kristen di ini Keledai lagi disalahkan. biar saya naikin. Kenapa diturunin yang tadi? Enggak. Dia turun sendiri. Ayo Kian Santang. Ya. Ini Bang Juma. Mana udah ada Bang Juma? Tapi dia lucu loh. Marah dia. Sampai nggak jadi bahas surah Maryam karena dia kaget sama dalil di biblosnya. Masalah siapa yang dibilang anjing kasih? Kenapa tadi disusun kiki sembarang aku, Bang? Iya. Oh, si Eser nih yang tadi nih. Woi, diakuin ya. Namanya Yesus itu Tuhan. Gelarnya Tuhan itu Yesus, ya. Diakuin nama lu tuh. Tunggu, tadi kenapa di kick waktu lagi panas-panasnya membahas silsilah Yesus dan silsilah Muhammad? Lagi panas ya didinginkan lah Bang. Nanti izin mesinnya. Perjanjian lama. Enggak, nanti mesinnya rusak Bang kalau udah terlalu panas. Enggak boleh. Gurunda udah ada belum tuh? Gurunda mau naik katanya. Oh, silakan. Anak, Saya juga rindu dia, Bang. Hah? Saya rindu sekali dia. Bang Zuma. Cepat ya rindunya. Baru berapa ya? Apa? Udah siap kotanya. Yang punya room masih yang satu juga apa? Kores ngapain? Bukan aku yang naikin. mana Bang Juma ini? Bang Slamet. Eser. Ya, Bang. Matanya di Bang. Apa? Mau tanya. Oh.
Kenapa Iya. edit ya Aki Juma ya? Iya Dilaporinnya. benar. Akun saya udah 4 nih kena. Aduh. Eser, saya mau tanya Eser, duluan mana kandang domba yang ada di tempati Maria melahirkan daripada Yesus? Duluan mana? Maksudnya bagaimana? Duluan mana kandang domba tempat Yesus lahir daripada Yesus? Duluan mana? Duluan kandang lah. Oh, oke. Nah, udah tertolak tadi Alfa dan Omega ya. Apa? Udah, lanjut. Maksudnya bagaimana? Kan Yesus kan, maksudnya ini kan berbicara tentang kelahiran. Otomatis kalau dibandingkan dengan Kenapa lu nggak nuhanin kandang dombanya kalau gitu? Kenapa lu nggak menuhankan ini kambing? Karena kandang dombanya kan duluan daripada Yesus. Iya, sama juga. Kan kambing yang dimakan ayat Quran separuh yang dimakan kambing kan juga. Nah itu kan Kenapa kambing? kandang domba melahirkan Yesus, kambing memakan kertas Kambing yang domba dituliskan melahirkan Al-Quran. Yesus. Kenapa nggak disembah ini si domba dan kambing ini? Iya. Kan sama juga. Kenapa nggak disembah itu kambing? Ya enggak, karena kertas doang. Kertas bisa bikin lagi kalau kami. ya. Kalau lu kan nggak bisa. Bagus dong. Cuma satu kalinya itu kandang domba melahirkan Yesus. Pertanyaan itu yang berbobot, Bang. Tuh, katanya Yesus itu Tuhan, makanya saya tanya duluan mana kandang tempat dia lahir daripada Yesus. Makanya saya tanya kelahirannya atau apa? Kalau Iya, Yesusnya, emang Yesus itu dari mana sampai dia ada? Dia kan mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Saya tanya kamu. Cuma ini kamu jangan menjadi seorang yang sangat bodoh. Kan saya tanya begini. Marah juga dia. Iya kan, bukan marah. Maksudnya begini. Pertanyaannya duluan kambing atau kelahiran Yesus? Kan Saya tanya duluan mana kandang tempat Yesus lahir dengan Yesus duluan mana? Tadi kan Anda mulai membalik bahasa. Iya, Tadi kan duluan mana kandang tempat Yesus lahir daripada Yesus itu sendiri? Gimana sih Anda ini? Pertanyaan kamu tadi itu menerangkan kelahiran Yesus duluan kelahiran Yesus duluan atau kandang kambingnya duluan? Iya, mana duluan? Kalau kelahiran Yesus pasti kandangnya duluan. Nah, kelahiran. Berarti gugur Alfa dan Omega itu, Bung. Siapa bilang? Gitu. Anda Lebih duluan kandang daripada Yesus. Kau mengaitkan Alfa Omega dengan kelahiran waktu Ya, Yesus mengatakan konon orang Kristen, menurut orang Kristen Yesus itu Alfa dan Omega. Ternyata menurut Anda lebih duluan kandang domba daripada Yesus. Gimana ceritanya ini? kita kan berbicarakan tentang kelahiran. Lah, emang Yesus itu sebelum lahir sudah ada? Ya, kelahiran kan. Bentar. Sebelum lahir Yesus itu Kian sudah ada. Santang, yang di LC nggak bisa dengar suara, Ini kejeda ini. Masa sih? Oh, tadi ada telepon dia. Lanjut. Sorry. Maaf. Lanjut. Ayo, duluan mana? Anda sudah mengakui lebih duluan kandang daripada Yesus. Gugur dong Yesus jadi Alfa dan Omega. Siapa bilang? Loh, tadi duluan kandang daripada Yesus. Al-Quran saja mengatakan kalau Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Firman. Dan dalam Al-Quran juga mengatakan kalau Isa akan kembali. What? Membunuh babi. Wah, kasihan sekali Isa itu. Jadi mau nyembah Nabi Isa atau mau nyembah Yesus? Yesus, Isa dan Yesus itu berbeda. Satu lagi. Ya udah, sama siapa? Ini mengenai kandang. Ini mengenai kandang, duluan kandang ternyata daripada Tuhanmu. Kan parah. Kan saya bilang, tadi kan kalimat Anda itu menerangkan kalau proses kelahiran menjelaskan. Mau kelahiran mau apa? Yesus belum ada sebelum dilahirkan. Oh iya. Betul, Iya. Bagus. Berarti duluan kandang domba daripada Yesus. Yesus itu kalimat atau? Yesus itu kalimat gimana? Kalimatullah toh. Masa kau menyangkal lagi? Mas tadi kau sudah menyangkal alas kan kau. Yesus itu memang kalimat. Yesus itu memang kalimatullah. Kalimat itu apa? Ketetapan. Wow. Yesus itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Dia datang lahir tanpa ayah. Nah, sekarang pertanyaannya, duluan mana kandang daripada Yesus? Ternyata duluan kandang. Ayo. Ini anak kan sekarang kan mengaitkan gini.
Yesus, kan ini kan Apa tuh? Anda kan menerangkan kelahiran, proses kelahiran, terjadinya kelahiran dengan kandang yang sudah Ya, ada. Tuhan kok dilahirkan, Piye Mas? Oh, iyalah. Itu artinya Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena lebih duluan ibunya daripada Yesus. Sekarang begini, kita balik lagi. Kita ini balik Balik lagi. kemana? Dibolak Bukan. mana? Mau kau bolak balik Iya, kemana pun kan otakmu begini. tidak akan sampai ke sana. Bukan, sama-sama berbicara tentang ketuhanan. Lu mau bolak-balik kemana itu nggak akan Al-Quran. berubah. Yesus Al-Quran. itu dilahirkan, Iya, memang Yesus dilahirkan. nggak akan Tapi berubah. Yesus di mana? Yang melahirkan siapa? Hah? Yang melahirkan siapa? Maria. Ibunya. Ibunya kan? Iya. Nah, duluan mana ibunya daripada anaknya? Ya pasti dialah. Dia apa? Pasti Yesus lah. Bahaya. Duluan anak daripada ibu. Gimana? Karena Benarlah kata Al-Quran ya. Kalian karena ini dia betul-betul sudah tidak ada, berakal. sudah ada sebelum dunia dijadikan. Iya. Kata siapa? Dunianya lu tuh dijadikan, dunianya lu, dunianya Kristen itu dijadikan di rahimnya Maria. Di kandang dombanya itulah dijadikan tuh dunianya Kristen. Diakui kalimatullah, firman. Gila kau. Memang Mungkin Nabi Isa bukan itu Yesus. Nabi Isa itu memang datang atas kalimatullah, datang atas perintah Tuhan. Iya. Iya. Sepertinya orang ini duluan otak daripada kepala. Oh iyalah. Oh iyalah katanya. Iya, perintahnya datang kepada Maria. Maria, hamillah engkau, lahirkan seorang manusia untukku bernama Isa putra Maryam. Lahir, diawali dari perintah. Iya. Ayo. Terus? Salahnya di mana? Ya kamu yang salah. Kau katakan Yesus lebih dulu daripada ibunya, tuyul. Iya. Karena dia sudah ada sebelum. Di mana Yesus? Di mana Yesus ada sebelum dia dilahirkan? Di mana? Firman Yesus. Di pojokan. Di mana? Di pasar Senen. Itu firman. Yesus itu firman. Maksudnya Yesus itu firman maksudnya apa? Iya. Iya apa? Firman yang menjadi manusia. Maksudnya firman itu apa? Yesus firman gimana? Firman yang menjadi manusia. Maksudnya firman ini apa? Firman Aku yang tanya. menjadi manusia. Firman itu apa menurutmu? Firman Tuhan. Oh, firman Tuhan. Berarti firman Tuhan itu Tuhan. Oh iyalah. Hah? Oh iyalah. Oh, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan gitu maksudnya. Itu pengertianmu. Mimpi apa aku semalam? Aku ketemu dengan ikan lele yang bisa bicara. Aduh, aneh Anda ini. Aduh. Anda saja saya tanya. Jadi duluan Yesus daripada ibunya. Allah saja, Allah dengan ini Tuhan saja. Kamu masih menyangkal untuk mulai kacau. Bukan kacau. Jadi kamu sudah pada selama Tuhan kesimpulan nggak pernah akhir ngomong kayak bahwa begitu, lebih ya duluan disangkal Yesus terus lah. daripada ibunya. Bagaimana? Jadi kamu sudah final Yesus itu lebih duluan daripada ibunya. Begini Bang, saya jelaskan dulu ya. Nah, iya silakan. Nah, secara manusiawi memang ibunya duluan. Secara manusia. Oh iyalah. Sebelum Kan secara dijelasin, manusia. minum dulu tuaknya, minum dulu. Secara manusiawi. Kok Secara hantu duluan anak di gitu. mana Anda dapatkan ada Tuhan punya secara manusiawi? Di mana Tuhan mana itu? Yesus itu menjadi manusia. Ya ini berarti kamu sendiri yang membuat-buatnya kan? Berarti bagaimana? Membuat-buat bagaimana? Emang Tuhannya Yahudi itu ada sisi kemanusiaannya? Bagaimana? Tuhannya Yahudi Yod-Heh-Vav-He itu ada sisi kemanusiaannya. Ada. Hah? Ada. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Tertulis. Bukan tertulis. Saat dia menjadi manusia saja, itu sudah manusia. Ya, itu Tuhannya Kristen, tuyul. Yang kutanya Tuhannya Yahudi Yod-Heh-Vav-He. Apakah Yod-Heh-Vav-He punya sisi kemanusiaan? Nyatanya
Yesus itu kita di dalam Kristen sendiri mengakui sebagai Saya tidak sedang berbicara Yesus Tuhan kamu itu yang dilahirkan oleh manusia. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Sekarang kita kan berbicara. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi apakah punya sisi kemanusiaan? Kalau untuk iman percaya kami sebagai orang Kristen, Yesus adalah isi kemanusiaannya Tuhan. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi yang mereka sebut dengan sebutan Hasem, Yotepave. Bukan Yesus. Yesus itu Tuhan yang dibentuk oleh Romawi Yunani. Sekarang yang saya tanya Tuhannya Yahudi, Hasem. Apakah Tuhannya Yahudi yang di langit, yang di surga itu punya sisi kemanusiaan? Ada. Di mana tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi? Silakan. Kalau untuk secara Yahudi tidak bisa, mungkin saya tidak mengerti. Saya mengerti untuk bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Ya terjemahannya aja. Di mana Tuhannya Yahudi itu punya sisi kemanusiaan? Di mana? Ini untuk iman saya atau untuk iman Yahudi? Yahudi, kalau imanmu saya sudah tahu kamu itu penyembah manusia, Yesus. Yang saya tanya, imannya Yahudi di mana tertulis bahwa Hasem itu punya sisi kemanusiaan? Ditanyakan kepada orang yang beragama Yahudi. Sekarang saya tanya kamu. Oh, berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda? Sama. Kalau untuk kau katakan sama, makanya ku tanya. Kalau kau katakan sama, berarti Tuhannya Yahudi punya sisi kemanusiaan. Itu tertulis di mana? Oh iya. Di mana tertulisnya? Sekarang ini Tuhannya orang ini agama ini Muslim sama dengan agamanya ini. Jangan dulu ke sana. Tuhan Yahudi dan Tuhannya Islam itu jelas adalah satu hakikat. Karena dua agama ini bersumber dari agama Yahudi, seagama sebelumnya. Pencipta langit dan bumi. Mereka menyebutnya Hasem yang tak terlihat. Kami menyebutnya Allah. Tuhannya. Sekarang Tuhannya orang agama Islam sama dengan Tuhannya orang ini Yahudi. Ya, sama. Pribadi yang sama. Tuhan datang kepada Bani Israel, memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel. Tuhan datang kepada Bani Ismail, memperkenalkan diri kepada Bani Ismail. Apakah Yahudi menyebut Jangan permasalahkan nama, Bung. Jangan permasalahkan nama. Kenapa? Karena saya saja namaku itu beda-beda. Saya kalau di kantor orang sebut saya sensei. Kalau di organisasi orang sebut saya dengan bangsa. Kalau kemudian di sini saya disebut dengan Bang Suma. Di mana-mana nama saya beda. Tapi fisik saya, wujud saya tidak pernah berubah. Tuhannya Yahudi itu memperkenalkan diri dengan nama Hasem kepada penikmat bahasa Ibrani. Menyebut dirinya Allah kepada mereka yang menggunakan bahasa keturunan dari Ismail. Tapi pribadinya sama. Nah, sekarang yang jadi masalah ini Tuhanmu yang punya sisi kemanusiaan. Dan Tuhanmu yang manusia punya sisi keilahian. Yang saya tanya, yang pertama kau mengakui Yesus itu Tuhanmu. Dia adalah manusia tapi punya sisi keilahian. Nah, kalau Tuhanmu itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi, berarti Tuhannya Yahudi yang ilahi punya sisi kemanusiaan. Baru nyambung. Nah, sekarang Anda mengatakan Tuhannya Yahudi yang disebut Hasem itu punya sisi kemanusiaan. Itu tertulis di mana di kitabnya Yahudi? Silakan. Mute lo. Di telepon sama Lus. Ini ada si Woi yang tadi mau dinaikin lagi kan nih? Ada siapa? Yang tadi kabur. Si Woi yang tadi kabur. Iya si Woi aja deh. Eser. Udah jinak. Kurang seru ya. Dari birahi dia ngedumel jadi pemalu sekarang. Astagfirullahaladzim.
nih, guru, nih, kantang- Nah, ini Alfa dan Tadi Omega. belum beres, Woi, mana tuh? woi, duluan mana kandang tempat Yesus lahir daripada Yesus? Duluan mana? Apa ya? Tadi katanya Alfa dan Omega, Yesus itu. Nah, aku tanya duluan mana kandang tempat dia lahir daripada Yesus? Logika kamu gak masuk di akal, Ustaz. Goblok lu. Ya memang Tuhanmu nggak masuk akal karena Tuhanmu dilahirkan manusia. Oh, bawa Yesus akal. Emang mengatakan Tuhanmu punya emang konsep agamamu itu Yesus mengatakan, disandarkan kepada akal. sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu sudah cukup, bro. Buktinya mana duluan Kamu dengan itu- kandang? kamu Ya itu- sekarang saya tanya, mana duluan dengan kandang tempat dia lahir? Tersiksa kan kamu, makanya tinggalkan Tuhan yang Kamu tidak itu- masuk akal. Kamu itu yang tersiksa, bukan kami. Loh, Kamu itu sekarang santai saya tanya saja duluan dengan mana? kamu itu. Duluan mana Yesus dengan kandang tempat dia lahir? Duluan mana? Yang tersiksa itu otak kamu, bro. Kalau kita santai saja. Duluan mana? Iya, Duluan betul. mana? Kan sebelum Yesus Abraham ada, aku dengan sudah ada, bro. tempat dia lahir. Itu Duluan sebenarnya mana? Ustaz lu, Ustaz. Bukan kami. Duluan mana? Kalian Duluan itu- mana kandang kalian tempat itu yang Yesus tersiksa lahir? sebenarnya, bukan kami. Buktinya kamu udah bisa jawab. Buktinya kau udah bisa jawab. Duluan mana tempat Yesus lahir? Kandang itu dengan Yesus. Yesus Duluan mana? lah. Duluan Yesus. Loh, Yesus mengatakan. bagaimana ceritanya? sebelum- Coba kau ceritakan ke saya. Dengar dulu, Coba dengar kau dulu, ceritakan ke saya duluan. Ustaz, Apakah dengar Yesus dulu. yang membuat kandang tempat dia Baca. lahir? Dalilnya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku Ayo sudah ada. Aisugi tolong Modrex. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kata Yesus. Apalagi? Kami santai saja semua. Kamu itu Iya, sebenarnya kamu itu yang pembuktiannya. Oke. Kamu tadi Sebelum bilang Yesus bertanya, lahir, sebelum Yesus saya lahir, nyimak Yesus tadi, kamu mengatakan sebelum Yesus lahir dia itu di mana? Allah Yahudi itu bukan manusia. Betul Iya. tadi. Kamu terus Sekarang kamu bingung pikir- kan? Bingung kamu kan? pikir Sekarang gini, saya tanya, dari mana murid-murid Yesus itu apa? tahu? Murid-murid Dari itu mana Yahudi Yesus belum? tahu? Dari mana Yesus Murid tahu itu kalau orang dia goblok. ada sebelum Murid-murid Abraham Yesus ada? itu- Murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Goblok. Memang kenapa lain dengan kamu kamu. mengatakan Kamu kan beda? bukan. Kamu mengatakan berbeda Kamu kan di mana? Yesus itu menyembah kepada esensi yang tak terlihat. Ayo. Menyembah bagaimana? Bapak yang di surga itu tak terlihat. Soma. Menurut Saya Yesus, katakan. itulah yang dia sembah. Nah sekarang kau menyembah Yesus yang terlihat itu. Ayo. Kan Nah. kan Yahweh mengambil rupa manusia. Nenekmu kiper. Di mana tertulis di kitabnya anjingmu. Yahudi seperti itu? Nih, Dari mana Yesus tahu kalau dia kitab ada Yahudi, sebelum kamu Abraham tanya ada? kitab Dari mana? Yahudi. Kitab Yahudi. Dari mana Yesus tahu kalau dia lebih dulu ada dari Abraham? dengar dulu. Dari mana? Kamu menuntut kitab Yahudi. Kamu pikir murid Yesus itu orang Arab kah? Murid Yesus itu orang Murid Yahudi, Yesus goblok. memang orang Yahudi. Nah, yang saya tanya ini Kristen ini bukan Yahudi, bukan murid Yesus. Kristen ini pentuhan Yesus beda, aneh Bu. lu. Sekarang Murid saya Yesus tanya. itu orang Sekarang saya Yahudi tanya. kok. Iya memang Dasar muridnya, tapi goblok. kau kan bukan muridnya, kau itu pentuhannya, Tuyul. Sekarang saya tanya. Dari mana Yesus tahu kalau dia duluan ada daripada Abraham? Dari mana dia tahu? Namanya dia adalah Firman yang menjadi manusia. Oh, jadi dia tahu karena dia Tuhan, gitu. Iyalah, Firman atau Nah, terus Firman kenapa dia tidak tahu adalah kapan hari Allah. kiamat? Terus kenapa dia nggak tahu kalau dia kapan hari kiamat? Terus yang tahu itu siapa? Hanya Bapa. Kalau kita berbicara tentang Bapa, siapa Bapa itu semua? Yesus mengatakan, kau katakan bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada. Saya tanya, dari mana Yesus tahu kalau dirinya ada sebelum Abraham ada? Kau katakan karena dia Tuhan. Nah, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Dia tahu lah. Namanya kiamat kan rahasia semua. Kamu tuh goblok. Bagaimana tahu? Yesus sendiri mengaku dia tidak tahu. Hei, namanya kiamat itu rahasia goblok. Kalau dia kasih tahu. Memang itu berarti rahasia. benar namanya. Memang rahasia, Sebenarnya makanya dia Yesus tahu tidak itu. tahu.
pikir loh dengan logika. Karena rahasia, makanya Yesus tidak tahu. Dengarkan, Aduh, dengarkan anjing dalilnya. Matius 24 nomor 36. Tentang kapan hari kiamat, anak tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kenapa? Bapak tahu tuh, Bapak yang terus Bapak itu tahu, siapa? Ya, tapi iya, Yesus tidak tahu. Anak tidak tahu. Ini dalilnya. Anak tidak tahu, hanya Karena Bapa rahasia sendiri yang itu, tahu. bro. Rahasia itu, Ustaz. Kok rahasia? Kiamat itu Kenapa rahasia Yesus loh. tidak tahu hari kiamat? Ya, Kenapa namanya Yesus rahasia- tidak tahu hari kiamat? Kenapa? Anjing lu, namanya rahasia itu masa dia harus dikatakan itu kan rahasia. Kok menghujat begitu? Itu ajaran Kristen gitu ya? Ajaran Ya Kristen nggak apa-apa, menghujat Bang. gitu Kita ya? tuh sudah jelas apa. Yang salah kalau Islam Iya, yang iya. begitu. Ya, Kiamat, wajar. Jangan kiamat Rasulullah itu dan iya. Allah dan Karena Allah dia yang ini menghujatnya. Kalau karena saya dia ini dihujat penyembah mau dianjing-anjingin, karena dia nggak ini apa-apa. penyembah Gratis. karena dia ini penyembah bangkai, maka mulutnya bau bangkai. Wajar nggak apa-apa. Lanjut. Oh, kena pelanggaran nih, si Boy kena pelanggaran nih dari TikTok. Iya, kok gitu? Debat nggak usah lah maki-maki orang. Atau karena memang kamu nyembah bangkai sehingga mulutmu bau bangkai gitu atau gimana itu? Ini kayaknya Bang Juma ada yang report lagi. Ini siapa yang dari kekristenan? Silakan naik. Nih, ya snap. Gila banyak tewasnya hari ini. Iya. Bang Juma kena report. Ini Yoles siapa? Dari Kristen bukan? Gurunda hilang lagi. Halo. Aduh, kasihan Gurunda. Iya. Yulnap. Selamat malam. Kristen Islam, Bang. Malam, tunggu Juma naik aja deh, males saya komen. Tunggu dia naik aja. Oh, tunggu dia naik. Ya udah. Waduh. Kenapa sedih? Sama Bang Juma. Oh, ini susah banget nih. Enggak, tadi si Juma nanya duluan mana kayu tempat Yesus lahir daripada Yesus, sudah dijawab ya kan? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, dia muter-muter lagi tuh pertanyaan kemana-mana. Maksudnya kalau satu topik yang ini tuntaskan dulu gitu loh. Jangan lari-lari dulu. Iya. kemana-mana. Bukan Giliran nyambung sudah nggak coba? terjawab, Coba dia nggak nyambungnya bisa di mana? bantah, Coba Yosina. Dia jangan kemana-mana. Gitu Nyambungnya loh. di mana? Kenapa? Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Iya. Wih, Bang Zuma 05 nih keluar. Kan tadi si Juma Oh, Gurunda. bilang. Pertanyaan yang sama, lawan yang baru. Oke, duluan Bukan mana dong, kandang binatang dengan Yesus? Ya Yesus dong. Di mana itu? Kenapa bisa? Padahal sebelum Kenapa bisa? Sudah ada tertulis dalam Alkitab. Juma. sebelum Yesus itu lahir, dia tidak ada loh. Ayo. Dia sebagai Jangan- manusia nggak ada. Nah, emang sebelum dia menjadi manusia dia siapa? Dia Allah itu sendiri. Dia Firman. Di mana dalilnya itu? Di Alkitab lah, Juma, tolol banget Heeh. sih. Oh, berarti Yesus mengatakan, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Makanya kamu harus paham, Oh, harus aku yang paham, harus paham. Juma. Makanya otak kamu yang cuma secetek Ini itu, semua kamu otaknya jangan naik, merasa bahasanya kasar pintar, semua ya. gitu loh. Nggak bisa kalau nggak kasar ya. Saya sering nonton kamu kalau Enggak, bertanya kamu itu bahasanya kasar loh. bodoh, Sekolahnya gitu sampai loh. pagar doang ya. Udah kasih Gurunda aja, gak apa-apa. Gian Santang, Satsuki dan Aki Yang juga. penting Ayo, kasih kalau Gurunda pribadi aja, saya, diseruin. Bang, nggak usah sakit hati. Kalau pribadi saya telan semua. Yang penting jangan Allah, Al-Quran dan agamaku yang kau nistakan. Kalau pribadiku, Bung, tak kasih, silakan. Biar Oh, kalian iyalah. lampiaskan bahwa kalian itu kalau adalah ke Kristian. agamamu aku nggak ada urusan. Aku nggak ada Nah, urusan. makanya dari itu. Sekarang gini. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 42. Dengarkan. Gitu loh. Dengarkan. Enggak, saya Dengarkan. cuma mau bilang, dengan pengetahuan kamu yang sangat terbatas, kamu mencoba menyelami dan mengetahui segala kebesaran Tuhan gitu loh. Kamu Oke, itu sekarang siapa, gini, Bang. Juma? Sekarang begini, Anda kan hebat tuh ya. Sekarang saya Enggak, tanya. aku nggak bilang hebat. Aku Cuma saya datang mengatakan bukan kamu bodoh. atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa aku datang? Makanya kamu kalau mau mengetahui itu kamu harus banyak belajar. Ini saya sementara proses belajar. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi aku datang atas kehendak siapa?
Lah makanya saya bilang sama kamu, kamu harus paham. Kamu harus paham. Bagaimana saya mau paham? Bagaimana saya mau paham? Langsung kasih paham Kalau aja. cara kamu Dalilnya itu lu hanya keluarin. mengelak gitu loh. Saya tanya, bodoh, saya ini udah sering dengerin kamu dijelasin juga nggak bakal terima. ini perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus. Dengarkan. Dengarkan. Ini Tuhanmu. Ini Tuhanmu yang berkata. Dengarkan. Tuhanmu yang manusia itu berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lantas atas kehendak siapa aku datang? Jawab. Dia berbicara sebagai manusia. Masa Ya, sebagai manusia, aku datang atas kehendak siapa? Ya atas kehendak Bapa lah. Nah, Bapa dan aku ini satu atau dua? Sebab Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jangan kemana-mana dulu. Aku mengatakan aku tidak datang atas kehendakku sendiri. Aku ada di dalam Bapa. Kamu ngerti nggak? Tunggu. Sabar. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang mendatangkan itu bukan aku kan? Seperti itu dia sebagai manusia. Iya, betul. Dia sebagai manusia. Nah, sekarang sebelum aku menjadi manusia, aku adalah Dialah firman. aku adalah firman. Nah, aku adalah firman. Yang datang menjadi firman adalah yang datang menjadi firman, dia firman, dia bukan datang menjadi firman. Oke, yang datang menjadi manusia itu siapa? Tak usah bolak-balik deh, inti pertanyaan kamu apa? Inti pertanyaan saya jelas, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, lalu kan atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Berarti yang menjadi aku sekarang ini, yang manusia yang berkata ini, itu bukan aku kan? Itu bukan aku gimana? Udah jelas itu aku kok, bukan aku lagi gimana? Enggak, maksudnya kalau Bapa itu adalah aku, kalau firman itu adalah aku, lalu kenapa aku mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Bukankah firman itu adalah Juma, makanya kamu ngerti kan tadi saya udah bilang, dia mengatakan seperti itu Yesus sebagai manusia kok. Iya, yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia ini siapa? Tadi saya sudah bilang sama kamu, menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini siapa? Ya Yesus lah, kan yang kamu tanyakan tadi Yesus. Yang menjadi manusia ini adalah firman. Betul? Betul? Iya betul. Oke, betul. Berarti kalau firman ini adalah aku, berarti aku datang atas kehendakku sendiri. Betul? Juma, kamu muter-muter. Aku di situ sebagai apa? Kan dari awal saya bilang sama kamu, aku sekarang begini. Saya kasih analogi. Kayaknya Anda berat untuk menerima ini. Ketika Anda sebagai Yona, siapa nama kau? Sebagai dengarkan saya supaya kau sehat. Yonal, ketika kamu ingin menjadi monyet, setelah kamu menjadi monyet ini berkata, aku datang, dengar. Monyet ini berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Pertanyaan saya, apakah monyet ini adalah Anda? Gak ada hubungannya sama monyet. Nangis. Kok nangis? Sekarang begini, Bung. Dengarkan dulu. Yesus itu mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, sekarang kamu, Yul, kamu berinkarnasi menjadi monyet. Boleh nggak monyet ini berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Boleh nggak? Nggak ada. Itu analogi kamu udah beda. Nggak boleh, Guru. Kok beda? Ya, kok beda dong. Yesus datang atas kehendak siapa? Kehendak firman. Kalau firman ini adalah Yesus itu sendiri, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi kenapa Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kenapa? Karena dia berbicara di situ Yesus sebagai manusia. Aduh, itu aja.
Yang menjadi manusia ini kan dia sendiri, Bang. Yang menjadi manusia ini dia sendiri atau bukan? Yang menjadi manusia ini Yesus sendiri atau bukan? Sedangkan pengetahuan kamu itu masih seifrit gitu loh, Juma. Oke, yang menjadi manusia ini, yang menjadi manusia ini Yesus sendiri atau bukan? Gini aja deh, Juma. Gua cuma bilang sama lo gini ya. Lo kan suka bilang nih, kita yang paling ngikut Yesus gitu ya. Lo dibaptis dia seperti Yesus dibaptis, itu aja deh. Yesus aja nggak pernah membaptis manusia satupun. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Oh enggak, emang enggak. Nah iya, makanya saya nggak mau. Enak aja. Enak aja. Yesus sendiri aja dibaptis kok enak aja. Ya, Yesus dibaptis. Ya udah bangkitin lagi Yohanesnya. Justru Yesus itu dibaptis membuktikan bahwa dia bukan Tuhan, tuyul. Ya, Bang Juma. Justru kehidupannya Yesus itu biar kita mencontoh gitu loh. Yesus sunat, kamu? Saya sunat, kenapa? Oh, alhamdulillah. Yesus menyembah kepada Tuhannya Yahudi, kamu? Saya menyembah kepada Yesus lah. Katanya ikut Yesus. Gimana sih? Kamu itu bercanda aja. Ngaku pengikut. Saya menyembah Tuhannya orang Yahudi juga. Loh, tadi Tuhanmu itu mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Tuhannya Yahudi menginginkan agar Maria melahirkan manusia bernama Yesus. Yesus sudah berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Gimana kalian mau ngerti sih ya? Roh Tuhan gak ada sama kalian. Gimana kalian tahu? Gimana kalian paham? Kalau roh Tuhan ada pada dirimu, kamu tidak mungkin menyembah manusia, Bung. Nggak mungkin. Oh, emang saya menyembah manusia? Ini yang paling simpel. Kalau ada roh Tuhan di dalam dirimu, nggak mungkin dari tadi kamu marah-marah, maki-maki orang. Jangan tolong itu aja pertanyaannya. Enggak, dari tadi lu maki-maki orang, artinya lu nggak ada roh Tuhan dong. Tolong itu nggak makian. Nah ini Lexi noise tolong di mute itunya. Cek noise tuh. Kok kamu bilang kamu menyembah manusia? Tuhannya Yahudi itu bukan manusia, sedangkan Tuhanmu manusia. Ya beda lah. Ada. Ya beda lah. Bedanya apa, Juma? Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhanmu manusia. Beda lah. Tuhannya Yahudi tidak dilahirkan oleh Maria. Tuhanmu dilahirkan Maria. Ya beda lah. Tuhannya Yahudi tidak makan ikan goreng, Tuhanmu makan ikan goreng. Ya beda. Tuhannya Yahudi tidak dibunuh, Tuhanmu dibunuh. Ya beda lah. Ada-ada aja kau ini. Ngawur. Lah emang dia datang ke dunia, emang misinya itu. Emang datang ke dunia misinya itu. Misinya apa dia datang ke dunia? Ya dia datang untuk mati menyelamatkan saya dan kamu. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis bahwa aku Tuhannya Ishak dan Yakub akan datang mati? Di mana tertulis itu? Alah, Juma. Nangis lagi orang saya. Ya di mana tertulis Tuhannya Yahudi akan datang mati? Di mana? Semua yang harus ada dalam dunia ini. Ya, berarti kamu cuma akal-akalan kamu berarti kamu hanya akal-akalan. Agama nggak boleh seperti itu. Tuhan kok mati dibunuh manusia. Wah, itu ajaran pagan itu. Jangan sampai pagan itu namanya pagan, itu pagan, dia itu pagan. Di hari yang ketiga kamu jangan sampai di matinya doang. Di mana tulisannya Tuhannya Yahudi akan mati dan bangkit? Di mana? Dia bangkit pada hari yang ketiga. Di mana tulisannya di kitab Yahudi Tuhannya datang dan mati dan bangkit? Di mana? Kok di kitab Yahudi? Ini lah iya dong, kita harus merujuk kepada Yahudi dong. Kenapa? Psikopat siapa mau bantuin? Oh iya, saya bisa bantu ya. Kenapa? Oke, silakan. Jadi kalau orang Kristen mengenal Yesus itu, ya kan, karena dibilang dia Tuhan, ya, itu karena Yesus itu nggak pernah berdosa, itu yang pertama. Oh, siapa bilang keledai orang belum kembali sampai hari ini loh? Supaya siapa bilang? Teriak biasa siapa aja. Bilang?
Iya kan? Ya, kamu katakan Yesus tidak berdosa. Tidak pernah berdosa. Yang kedua, Pertama, Yesus itu punya mujizat. Kenapa orang Kristen itu? Dosa pertamanya Yesus Kenapa orang adalah Kristen itu? Makanya membatalkan dulu, hukum nggak usah Taurat. Itu teriak-teriak. dosa pertamanya. Apa? Membatalkan apa? Membatalkan hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat karena dia datang Yes. membawa kasih kan? Kasih. Itu maumu. Itu maumu. Kok mauku? Kan Yesus Di mana mengajarkan Yesus tentang mengatakan bahwa kasih? Di mana Yesus mengatakan bahwa kasih itu adalah membatalkan Yesus hukum Taurat? mengajarkan Di hukum mana? kasih. Cari aja di Wikipedia tuh. Yang mengajarkan hukum kasih siapa? Kasih itu apa? Kasih itu apa? Kasih itu baik, kasih itu roh. Ya, yang ketiga. Kasih itu baik, kasih itu roh. Wah, asumsi. Kasih yang Oh, dimaksud asumsi Yesus gimana? itu Tadi apa? kan lu mau pakai asumsi kan? Iya, kasih yang katanya dimaksud gini. Yesus itu Lu apa? Lu mau bilang bahwa yang duluan kandang atau Yesus kan? Kasih mati. Nah, tadi lu bilang duluan kandang atau Yesus, jelas itu duluan kandang kan kalau Yesus belum lahir, ya kan? Betul. Iya, Makanya dia bukan Tuhan Iya. karena kandang Setelah aja lebih Yesus dulu dari lahir, dia. Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega," gitu kan? Iya. Bagaimana Begitu. ceritanya dia mengatakan akulah Alfa dan Omega sementara kandang lebih dulu dari dia? Ya, setelah Yesus lahir, dia datang, dia bilang, "Akulah Alfa dan Omega," gitu kan? Ya itu berarti Kenapa orang bohong. Kristen menyembah Yesus? Itu bohong berarti karena kandang lebih dulu dari dia. Itu bohong berarti. Kalau nggak sesuai dengan otak dia, nggak sesuai dengan Memang nggak sesuai. Harus. Nah, biasa aja. Kita menjelaskan, orang Kristen tuh menjelaskan santai. Ya, Mana ada Yesus santai? datang, Dari tadi teman-teman kamu ini udah ngata-ngatain kita. ketika Yesus Ngatain goblok, datang, ngatain Yesus itu anjing. punya nubuatan. Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yesus Ya itu bisa. mujizat, Bung. Itu mujizat. Makanya Mujizat kita menyembah itulah bukti Yesus, bahwa dia kita berdoa utusan kepada Tuhan. Yesus karena Yesus mengerti apa yang kita peduli, apa yang kita rasakan. enggak. Ya kan? Salah. Nah, Salah kalau kamu, salah kamu. terus kamu harus bilang bahwa kita menyembah yang nabi terakhir. Apa perbuatannya? Apa nubuatannya? Kenapa kamu sehingga menyembah Nabi? Yang ngajarin kau menyembah Nabi siapa? Lah, Siapa yang ngajarin menyembah Nabi? Kalau enggak dia enggak butuh pengakuan, maka dia enggak jadi nabi kan? Ya, terus kenapa menyembah Nabi? Kenapa? Iya, dia Nggak butuh usah lah. pengakuan nggak? Nggak usah Aku tanya dibahas nih, agama mereka, ketika bro. ada Nggak yang usah mengatakan dibahas. bahwa dia adalah nabi terakhir, kan terus jangan dibawa agama mereka, nggak usah. oh iya, oke. Nah, ini Itu kan urusan ini kan mereka perbandingan. lah, ya kan? Walaupun Iya, kita ini tahu perbandingan apa-apa, aja. segala macam kita. Ya sekarang begini, Anda mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega, mana pembuktiannya? Sementara kandang lebih dulu daripada dia. Alfa dan Omega kok mana pembuktiannya, gimana sih kamu? Lah, pembuktian apa? Itu Wahyu, itu tulisan tulisan Markus itu. Nah terus, kalau tulisan Markus? Nah, mana pengakuan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, akulah Alfa dan Omega. Di mana tertulis itu? Halo, iya. Gimana? Di mana tertulis di pengajaran Yesus ketika datang kepada Bani Israel? Enggak semua yang didengarkan muridnya itu. Enggak semua. Ketika Markus menuliskan itu berarti dia sudah mendengar bahwa Yesus mengatakan itu. Lah, yang kamu menuliskan masa Yesus menulis sendiri? Seandainya Pak Pipo ada hidup pada zaman itu dan menulis juga, tulisannya Pak Pipo juga kau anggap firman Tuhan. Oh enggak. Mana legitimasi dari Yesus bahwa tulisan Markus itu adalah firman Tuhan? Mana? Sekarang kan yang kamu tadi bilang kan. Nah, yang saya tanya, mana legitimasi Yesus terhadap tulisan Markus bahwa tulisan Markus itu adalah firman Tuhan? Yang dituliskan Markus itu. Ya, intinya kamu meragukan kan itu Nggak aja. Jadi ada. kalau kita mau ngomong apa juga kan Bukan salah. saya meragukan. Kalau ragu-ragu Gini itu loh. berarti masih ada sisi percaya. Gini, Itu kamu dengerin karangan Markus, bukan firman Tuhan, Kamu bukan dengerin sabda saya. Yesus. Ya Ayo. intinya kan kamu kan sudah bilang itu karangan semua. Dia yang tulis Markus, Lukas, Yohanes juga semua kamu bilang kan karangan. Betul. Jadi apa yang perlu kamu tanya lagi? Ya kan. Ya, saya tanya samamu, duluan mana kandang domba daripada Yesus? Kan tadi Kau udah katakan lebih dijawab. duluan kandang domba. Terus bagaimana dijawab. mungkin Yang kamu- kemudian dengan mulutmu kau katakan, enggak. Kamu dengan dengerin, mulutmu kamu kau dengerin. katakan lebih Kamu dulu dengerin. kandang domba, Pertanyaan tapi kamu kau Yesus katakan Yesus itu sekarang Alfa kamu dan katakan Omega. Yesus sebagai apa? Sebagai manusia apa sebagai apa? Emang Yesus itu pernah sebagai apa rupanya?
Lah, dia kan udah dibilang sebelum Abraham ada aku sudah ada. Itu artinya Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? udah kayak lebih pintar aja kau dari Yesus. Justru di situ yang lebih pintar dari Yesus. Semua yang kau nisbahkan ke Yesus tidak pernah Yesus ajarkan. Kau yang mengada-adakan. Harusnya kau yang menjadi Tuhan, bukan Yesus. Kamu lebih hebat daripada Yesus. Tadi kau katakan Yesus tahu hari kiamat. Yesus sendiri mengaku dia tidak tahu hari kiamat. Harusnya kau yang jadi Tuhan, bukan Yesus. Hah? Yesus mengaku dia tidak tahu hari kiamat loh. Di dalam Matius 24 nomor 36. Karena firman-Nya Tapi tak kamu seorang mengatakan pun yang Yesus tahu. lebih Yesus tahu hari kiamat. Tak seorang pun yang tahu, tak seorang pun yang tahu. Ketika Tuhan sudah berkata tak seorang pun yang tahu, berarti ketika dia berbicara sebagai manusia, anak pun tak tahu. Nah, berarti Yesus tahu hari kiamat atau tidak? Saya tanya, Yesus tahu kapan hari kiamat atau tidak? Kamu harus paham firman-Nya. Tuhan Yesus tidak mengatakan saya pun tidak tahu. Apa Tuhan Yesus bilang saya pun tidak tahu? Anak pun tidak tahu. Siapa yang dimaksud anak di sini? Iya. Siapa yang dimaksud Yesus anak di sini siapa? Gini ya. Enggak usah kamu ngibul. Saya tanya, yang dimaksud anak oleh Yesus ini siapa? Kan Allah itu dia ada sebagai bapa, ada sebagai anak kan. Ketika ini konsep dari mana lagi kau ambil? Ini konsep paganisme yang kamu bawa. Tuhan menjadi bapak, Tuhan menjadi anak. Kenapa Anda sekalian Tuhan menjadi tante? Biar puas. Emang kamu percaya bahwa Tuhan itu berapa? Emang kamu percaya Tuhan itu berapa? Tuhan itu satu sesuai dengan ajaran Yesus. Ya Tuhan udah itu satu, emang satu. Nah, terus kenapa kalian mengatakan Tuhan itu ada bapak, Tuhan itu ada anak? Loh, kalau Enggak, tak kami melalui nggak bilang Yesus Tuhan gimana ada Bapa, manusia Tuhan itu ada bisa anak. bertobat, Siapa bisa yang bilang? berdosa? Loh, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 21 nomor 31, lebih dulu pelacur masuk surga daripada orang-orang beriman. Terus masalahnya apa? Terus masalahnya Yesus belum disalib, tapi sudah ada yang ke surga. Henok juga ke surga. Yesus belum Yesus disalib. itu datang untuk menebus dosa manusia kan? Ya, terus Henok, siapa yang tebus dosanya Henok? Ya sebelum ada Yesus maka lebih kepada hukum Taurat. Ya, makanya. Makanya Yesus datang makanya Yesus itu adalah karangan kalian aja. Kenapa? Yesus sendiri. Dengarkan. Kalau lu bilang dengarkan saya. Itu sebelum ada dengar ya bahwa Alkitab pun kalau ditutup ada sejarah histori dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Bahkan Anda pergi ke Yahudi pun orang Yahudi yang tidak percaya Yesus mengatakan bahwa Yesus itu pernah ada. Kok Anda bilang bahwa itu karangan? Orang Yahudi kau bawa nama Yesus ke sana. Apa kamu kenal Yesus? Tidak, itu Yesus siapa Yesus? Loh, mereka menceritakan sejarah tentang Yesus. Bahkan hari ini kalau Yesus kau yang pernah ke Yahudi, yang kedua aku yang pernah ke Yahudi. Kamu panggil dengan sebutan Yesus, dia tidak akan balik. Yesus dia nggak akan balik. Kenapa? Karena nama Maria itu bukan namanya Yesus. Yesus itu nama orang Yunani. Kamu belum pernah ke Israel. Yesus itu nama orang Yunani. Itu yang perlu bisa kamu kayak paham. gitu Zuma. Gak usah teriak-teriak juga bahwa itu apa yang kamu katakan asumsi kamu itu benar. Gak boleh pakai kayak gitu. Orang sekarang Yahudi kalau Yesus sendiri datang kamu yang panggil tidak Yesus percaya Yesus, dia paham nggak yang bahwa dia tidak itu Yesus? percaya tentang Injil atau Alkitab atau Perjanjian Baru, percaya bahwa Yesus itu pernah ada kok. Iya memang Yesus itu pernah ada. Ya itu dia makanya itu. Yesus itu pernah ada memang sebagai nabi kepada Bani Israel. Yang jadi masalah ini adalah ketika Anda sudah mengakui lebih duluan kandang daripada Yesus. Terus dari mana kemudian Anda mengatakan Yesus itu yang adalah mana? Yesus sebagai manusia apa Yesus sebagai Allah? Loh, sekarang saya tanya, Allah yang kamu maksud itu siapa? Ya, pertanyaannya gini deh. Manusia mana yang naik ke surga? Henok. Dia mati, dia bangkit nggak? Enggak, dia lebih hebat, dia tidak melalui kematian. Lebih hebat dari Yesus. Oh enggak, salah kamu Juma. Salah kamu. Salah? Bukan berarti salah? dia enggak mati terus dia lebih hebat. Dari mana cerita? Buktinya dia enggak mati, dia enggak ditampar, dia enggak diseret. Kalau dia enggak mati terus lebih hebat gitu. Iya dong. Kok bisa? Yesusmu itu di dalam Roma 14 nomor 9 dia mati dulu untuk menjadi Tuhan.
Iya, Coba. dia mati, dia ke alam maut untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di alam maut. Mengaku sebagai Tuhan yang akan Nenekmu diselamatkan. kiper. Tiap Mana hari ada dia orang di alam maut. maut diselamatkan? Yesus Maunya mengatakan gimana? aku datang. Mana mungkin di alam maut mau diselamatkan. Terus lu maunya gimana? Ya, Yesus datang mengaku dengan mulutnya sendiri, aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Emang kalian domba? Kita domba yang hilang. Kenapa? Dia datang Masalahnya untuk apa? menyelamatin Kamu Jemaat. domba yang hilang. Makanya bertobatlah kamu. Jangan Oh, bermain pikiran domba yang kamu. hilang. Masalahnya apa? Masalahnya yang apa? Kita dimaksud percaya domba Yesus itu itu Tuhan. adalah Bani Israel. Kamu Bani Yesus Israel. itu Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu mengajarkan tentang kasih. Oh, jadi kasih itu menurut Anda menghilangkan hukum Taurat dengan cara menjadikan anak Maria itu sebagai tameng, Kasih sebagai itu- tumbal Tahu gitu. hukum Taurat aja kamu nggak tahu artinya Kasih itu apa menurut Yesus? Tunggu dulu. Kasih itu Kasih menurut itu Yesus. sabar, ya kan? Kasih itu sabar. murah hati. Ia tidak murah cemburu. hati. Itu enggak kasih. cemburu. Itu kasih. Oh, jadi hidup yang dikatakan oleh Yesus masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yang Anda maksud itu sabar. Coba lu ngomong itu di kitab mana? Itu di kitab kamu. Entah Di itu asli mana? atau tidak, Allah alam. Mana? Di dalam Lu ngomong Yohanes aja 16. berdasarkan asumsi ini. Yohanes Kalau lu ngomong- 16 tuyul, kamu menjadi Kristen tapi kau tidak tahu Ya, kitab itu kan Jin. memalukan. Jin. Kalau lu ngomong suatu hal itu, lu langsung ngomong tentang ayat, Jin. Supaya lu enak Emang kamu gitu tahu? ngomongnya, Jin. Emang kamu tahu? Hah? Lu ngomong di mana? Gua Ya, kagak kamu tahu. aja- kamu aja nggak makanya, tahu. Jin, lu ngomong. Loh, lu Kasian ketawa kali lah. sendiri dia. Umat terjemahan. Sendiri ngomong sendiri. Kitabmu itu sudah terjemahan, tapi kamu juga nggak paham, kan lucu gitu loh, menyedihkan. Lucu. Oh, jadi yang paham Iya kamu dong. semua ya. Kamu lebih paham gitu. Itulah, Ya, buktinya kamu saya, lebih paham, saya Jin. mengatakan, saya mengatakan Tokohnya itu. gitu loh. Ayo, Kasihan banget Anda ya, Jin. Anda yang kasihan, Anda yang kasihan. Anda ngomong Yesus sendiri, jawab mengatakan sendiri, ketawa masih sendiri, banyak, tapi nggak bisa masih membuktikan. banyak hal, Gimana, Jin? masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Yang Anda maksud Gimana, apa? Jin, itu dikatakan? Kayak gitu Oh, persis kasihan ayatnya. sekali. Kasihan sekali orang ini. Iya, kasihan sama lu, Jin. Lu ngomong tapi nggak ada dalilnya. Kasihan sekali. Iya. Kasihan Siapa sama yang lu, bisa Jin. ini? Jadi kamu mengatakan dalil itu nggak ada di dalam Bibelmu? Ya mana buktinya? Enggak, saya tanya Kita sama kamu. baca. Jadi kamu mengatakan hal itu tidak ada dalam Bibelmu? Mana? Kita tanya mana? Jawab dulu tuyul. Mana, Di dalam Jin? kitabmu, Mana? apakah Jangan ada atau tidak asumsi, ada? Jin. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu ada atau tidak ada? Mana? Enggak kayak gitu. Saya tanya dulu, itu ada atau tidak ada? Enggak persis kayak gitu, enggak kayak gitu persisnya. Kamu Itu tahu lu nggak? yang ngomong kok. Oke, saya hafalkan lagi ya. Masih Ya. banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Itu ada di dalam kitabmu atau tidak ada? Mana, Jin? Lu ngomong aja, lu nggak ngomong. Berdasarkan fakta, Jin. Kalau ngomong ketawa doang ya gini. Kasihan. Asumsi doang gitu. Nyembah manusia, cari Loh, enaknya nyembah aja. manusia. Tapi Anda tidak mau melihat emang di Yesus dalam itu kitab tadi lu bilang Anda. punya dosa. Di mana Ya dosanya karena melanggar kitab Taurat? Di mana itu? Mencuri dosanya? keledai. Di mana? Di mana lu Mencuri ngomong keledai. Di mana? Di Mana dalam lu kitabmu. Enggak Di tahu mana? lagi. Ayat berapa lu ngomong? Enggak, tuh, Jin? itu bukan mencuri. Mengambil barang orang tanpa seizin yang punya apa Di namanya? mana, Jin? Lu ngomong harus ada dalilnya, Jin. Ketawa, Jin. Yohanes 16 nomor 12. Masih banyak hal Yohanes yang 16 harus nomor 12. kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ternyata yang dimaksud di sini sabar gitu loh. Kasih itu adalah sabar. Yohanes berapa? Apa kali? Aduh. Enggak jelas, ketawa aja nih. Iya dong, lucu. Bagaimana nggak Izin, lucu? lu ngomong Udah apa, nyembah Yohanes 12 ayat 16 manusia, beda loh. kitabnya terjemahan, tapi lebih paham saya daripada kalian kan lucu. Lebih paham dia. Gimana sih lu bilang lebih paham dia? Lu ngomong tadi aja ayatnya Kamu salah. membaca kitabmu, mengetahui kitabmu ada ayatnya atau tidak aja, kau nggak tahu.
Bagaimana Di kau mau paham? Mana Yohanes 12 ayat 16 di mana itu? Ini kamu masih bertanya-tanya. Ya Allah, ya Karim. Karena nggak ada yang lu ngomong itu di mana Yohanes 12 ayat 16 nih gue baca. Karena nggak ada, Besok kata harinya dia, ketika kawan-kawan. orang banyak yang datang, mereka Karena nggak bisa mendengar ada. bahwa Yesus di tengah Tuyul, Yerusalem. tukang tahayul, dengarkan Yohanes 16 nomor 12, tukang tahayul alias Nomor berapa? tuyul. Lu ngomong jelas dong, Jin. Ngomong jelas dong, Jin. Gak usah teriak-teriak. Pelan-pelan aja, biar kita tuh baca juga. Saya teriak begini aja, kamu nggak paham gimana kalau saya pelan? Jin, kalau lu teriak-teriak itu nggak menyelesaikan masalah, nggak merasa bahwa lu Nggak benar mungkin juga, Jin. menyelesaikan masalah sebab yang kau tuhankan itu manusia, tuyul. Ini loh. Jen, Astagfirullahaladzim. Itu kan sebenarnya ayat benar-benar cocok buat kamu sih sebenarnya Juma. Oh ya gitu ya? Iya dong. Gitu ya? Nah, Iya. sekarang kalau dikatakan oleh Yesus, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Itu hal apa yang dimaksud oleh Yesus? Ya segala sesuatunya kamu tidak akan bisa paham. Hal apa yang dimaksud oleh Yesus yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi? Baru kamu bisa mengerti sampai roh kebenaran itu yaitu Roh Kudus ada pada Roh Kudus. Emang Roh Kudus itu nggak ada di yang lain, kitab yang lain. Roh Kudus di dalam kitabmu bahasa Yunani apa? Dengar Aku ya. nggak tahu. Bentar dulu. Kenapa? Kalian itu cuman korban. Roh tahu. Kudus itu diambilnya dari Al-Quran. Dan ada di kitab Astaga, di Al-Quran. Yunani ada Roh Al-Quran Kudus. nih. Oh, ada Ya, Roh sekarang Al-Quds di tunjukkan ke situ. saya Ada Roh di Al-Quds dalam di situ. original Ada Roh teks Al-Quds di kitab situ. Yunani-mu. Gitu. Ada Makanya nggak Roh Kudus? ambilnya Roh Kudus, diambilnya dari Al-Quran, katanya Roh Al-Quds gitu. Itu. Betul. Itu. Betul. Apa Nah, disebut sekarang di situ? tunjukkan di Apa dalam di situ? bahasa Yunani. Apa disebut di situ? Apa disebut di situ? Roh Dengarkan Al-Quds saya, artinya? dengarkan Roh Al-Quds saya. artinya apa? Di dalam kitab Ayo, tadi lu ngomong kitab sendiri Al-Quran. Yunanimu, di dalam Lu kitab ngomong tadi Yunani sendiri itu, Al-Quran, katanya di dalam dari kitab Al-Quran. Yunani. Ya, kita ngomong dulu ke Al-Quran. Saya kan nuduh nih, saya nuduh. Tadi lu bilang bahwa ada diambil dari Al-Quran. Sekarang kita Indonesia ngomong Al-Quran. mengambil Roh Al-Quds kata itu apa Roh Kudus artinya? itu merampok Roh dari Al-Quds itu Al-Quran. apa artinya? Oke, sekarang saya tunjukkan bukti dalilnya Oke. bahwa itu asalnya dari Al-Quran ya. Oke, baik. Nadi, dengarkan. Saya bacakan ayatnya pelan-pelan. Mudah-mudahan telingamu masih berfungsi, otakmu masih belum berkarat. Al-Quran baru ada Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan, tuyul, dengarkan. Jin, lu mau aja, baca aja, Jin. Ruhul Kudus. Dengarkan ya. Iya, Jin, baca aja, Jin. Baca. Jin lagi baca. Jin lagi baca. Ruhul Kudus. Oke. 1400 tahun silam sudah ada. Sekarang coba tunjukkan di kitab Yunani kata Roh Kudus. Silakan. Jadi itu keluar duluan daripada kitab Taurat. Kok Taurat? Ini mana? Di mana kau dapatkan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru? Ada. Ini dulu. Itu Roh Kudus kalau di atasnya dulu apa coba? Oke, silakan tunjukkan. Kembali ke tadi deh yang kamu bahas deh Juma deh. Nih ya, saya baca kamu ya. Enggak. Kalau kamu bilang itu dari Al-Quran kan itu klaim kamu. Iya Loh, kan? sekarang kalau bukan klaim, tunjukkan di Perjanjian Baru bahasa Yunani kata Roh Kudus. Ayo. Lah, gini aja loh. Ini kan terjemahan yang nggak mungkin ada di bahasa berarti Yunani. terjemahanmu mengambil dari Al-Quran. Gimana caranya terjemahan ambil dari Al-Quran ini aja kitab 2022 tahun yang lalu ada sebelum Al-Quran. Oke. Kalau begitu tunjukkan di dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu di mana tertulis. Ya bukan Roh Kudus tulisannya. Nah, berarti benar Roh Kudus. Jadi kalau Holy Spirit dari itu bukan dibilang Al-Quran. Holy Spirit itu berarti bukan Holy Roh Spirit. Kudus. Coba saya tidak tahu Holy Spirit itu apa. Yang saya minta dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu. Kenapa lu disebut mintanya apa mesti dia? Yunani? Kenapa lu mintanya Yunani? Kitabmu itu orinya adalah bahasa pagan Yunani. Emang kitabmu itu orinya yang mana? Ini nih. Mana? Enggak. Itu kapan adanya? Kapan adanya itu? Jadi Udah, kamu nggak usah Enggak, keasliannya di mana? Sekarang keasliannya di mana? tunjukkan kitab Iya, Yunanimu enggak, mana yang menyebut Roh Kudus. Iya, Ayo. keasliannya di mana? Gini loh. Sejak kapan adanya asli? Gini loh Nggak Juma. bisa kalian jawab kan? Kita yang Enggak. Kitab lu itu ketika waktu lu bilang itu asli, itu di mana? Malu nggak?
bodoh. Itu aja. Malu kamu nggak bodoh. tuh? Gini loh, kamu bodoh, kamu yang bodoh. Alkitab itu sudah ada 2022 tahun yang lalu. Iya, coba tunjukkan apa artinya kau sebut Alkitab itu sudah ada di zaman Adam. Apa artinya itu semua kalau kamu sendiri tidak bisa membuktikan bahwa kitabmu ada kata Roh Kudus di dalamnya? Ya, Ayo. emang kitab Kalau itu tidak diciptakan ada- kapan? Gini cuma kalau terjemahannya di sini Roh Kudus udah ada 2000 tahun yang lalu, maka dia nyontek yang dari 1400 tahun yang lalu. Buktinya di kitabmu ada Roh Kudus. Dari mana dia ngambil kata Roh Kudus itu? Dari mana? Yang jelas bukan dari Al-Qur'an, loh. Al-Qur'an Nah, belum terus ada. dari mana tuh, Yul? Ada. Iya belum Dari ada. mana? Lu ngomong Ya, belum Dari ada. mana? Belum Kalau ada bukan dari Al-Quran, lalu dari mana kalian merampok Bahasa kata Roh terapis Kudus? Dari mana? Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia. terjemahan bahasa Indonesia. Oh, terjemahan bahasa Indonesia. Oke, itu terjemahan bahasa Indonesia. Ketika dia bahasa Yunani, apa bahasa Yunaninya? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Tapi Udah. Loh, kok udah? Enggak, Artinya kitab kamu lu apa? sudah sadar. Artinya Bentar. kamu sudah sadar Enggak, bahwa kitab lu apa sih? Kitab lu apa? Itu kitab Spanyol, separuh nyolong dari Al-Quran. Al-Quran itu kapan diciptakannya? Al-Quran itu kapan diciptakannya? Kalaupun Kapan Al-Quran Al-Quran baru dibuat diciptakan? tadi pagi, kalau Kapan Al-Quran baru Al-Quran dibuat tadi diciptakan? pagi, Kapan Al-Quran diciptakan? buktinya kita Kapan Al-Quran diciptakan? dari Al-Quran. Kapan? Asik. Kapan Al-Quran diciptakan? kayaknya kebalik otaknya semuanya. Kok Kapan kebalik? Al-Quran diciptakan? Buktinya Roh Kudus ambil dari mana? Ya, kapan Roh Al-Quran Kudus ambil dari diciptakan? mana? Itu aja dulu. Kapan Al-Quran diciptakan? Jangan kapannya, jangan Kapan? kapannya. Roh Kapan? Kudusmu itu ambil dari mana? Kapan Al-Quran diciptakan? Ya, diterjemahkan lah, Baik. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kan susah amat sih lo. Iya, oke. Ah. Berarti Diterjemahkan ke dalam berarti, Roh Kudus kok berarti? itu Enggak, adalah berarti kata dulu, kapan? terjemahan. Kapan? Nah, sekarang itu dalam Berarti bahasa dulu lu aslinya ngomongnya apa? kapan Al-Quran itu ada? Sekarang ambil Kapan kata dulu? Roh Lu Kudus jawab itu dulu, biar kita aslinya lanjutkan. apa di dalam kitabmu? Bahasa Jangan aslinya lu bilang apa? berarti, tapi lu bilang lu belum bisa jawab nih. Kapan Al-Quran diciptakan? Nah, kapan kalau Al-Quran dikatakan tadi pagi, buktinya meskipun tadi pagi ternyata kitabmu ngambil kata Roh Kudus itu dari Al-Quran. Gimana? Gimana sih ini? Nah, kalau Anda mengatakan sih ini? bukan dari Al-Quran, kalau bukan Diciptakan dari pagi, siapa yang menciptakan tadi Kalau pagi? bukan dari Siapa yang Al-Quran, menciptakan tadi pagi? Lu ngomong nih. kalau bukan dari Al-Quran, lalu dari mana? Enggak, kapan kita emang diciptakan pikir tadi kamu- pagi kan? Enggak usah bahasa Al-Quran. Enggak, Original tadi lu original teksmu diterjemahkan ke dalam kata Kapan Roh lu Kudus bilang itu apa original bahasa teks lu itu di Yunaninya? mana? Al-Quran dari mana katanya? Mana apa lu bilang bahasa itu teks- Yunaninya? Mana teks- Bahasa Yunaninya Mana apa? Roh teks Kudus aslinya itu? kitab lu itu? Ntar aku Mana cari teks ya, aslinya gimana? kitab lu itu? Roh Mana? Kudus. Aku cari ya. Roh Mana? Kudus. Original teksnya Roh Kudus Al-Quran. Mana original teks Roh Al-Quran itu Kudus. di mana? Roh Kudus. Mana original Roh teks Al-Quran Kudus. itu? Surah Saya tanya nih. An-Nahl, Surah Saya An-Nahl tanya nih ayat kan, Jin, 102. Jin. Kau buktikan di mana original teks yang kau bilang itu? Ini nih. Kul Mana? nazzalahu Mana? ruhul Kapan? Kudus. Kapan adanya? Monyet. Ini nggak bisa nerima Kambing, ya ini Monyet, Kambing, monyet. kau dengar? Kalau seandainya kau bilang itu original, di mana Kambing? Enggak, Itu ada. Gini, Kul nazzalahu ruhul Kudus. Nah, ini nih. berarti ngambilnya dari Alkitab bahasa Indonesia berarti. Kan duluan gitu. Alkitab adanya. Oh begitu. Nah sekarang kalau begitu, Masa coba ini kau kalau tunjukkan ke saya bahasa Yunaninya dari Roh Kudus itu apa? Bahasa Yunaninya apa? Ini gua kasih baca deh sama lo ya. Dengerin ya. Iya. Ntar, biar kelihatan dulu. Aku biar terang dulu ya. Iya. Dengar Silakan. ya cuma ya, simak ya. Iya. Aduh, Ini kalau pakai timer gimana nih, Bang Juma atau gini aja? Enggak perlu. Nggak perlu Terlalu lah. berharga. Malas Terlalu ini berharga kan- monyet kayak begini dikasih ini kan timer. debat-debat ketawa aja, cuman ngetawain si cuma aja kalau Betul. Orang ini kan orang gila semua. Duluan Yesus daripada Maria katanya. Udah duluan Alkitab, katanya Alkitab pula yang nyontek katanya sama Al-Quran kan. Oh jelas dong.
Jelas dong. Jelas, itu pasti. Jelas, ya? Kita bukan cuma terjemahan kitab kau itu. Ini silitoma dari kekristenan kan? Tapi artinya sama kan Juma? Di mana? Coba Yunaninya Roh Kudus apa? Dari mana kalian mengambil kata Roh Kudus itu? Dari mana? Ini, woi. Ribut kali kalian berdua ini, enak kali nih. Oh, Ribut mana kali woi? kalian. Beduanya bagilah, disasang nggak? Ini. Apa dikecap? Larang kalian ke Sumatera ini. Oh Debat iya, enak kalian kali tuh. gara-gara itu. Ada yang Kasih bilang dulu ke monyet, si Juma ada yang itu. bilang anjing. Kasih dulu ke si Juma itu. Ini biar datang dicek lagi dulu. monyetnya yang satu. Gini loh, Dia saya yang tanya ngomong sama anjing. kamu. Kau yang pantai. Nah, ini monyetnya emosi lagi yang satu ini monyet. Masih banyak nih. Sekarang saya tanya samamu, dalam bahasa Yunani, sebelum kau terjemahkan ke dalam bahasa Roh Kudus itu bahasanya apa rupanya? Enggak, diam dulu. Aku bacakan dulu firman atau lu bertobat ya. Bentar. Masih banyak hal yang kamu Tuyul, yang saya tanya Roh Kudus dalam bahasa Yunani itu apa? Makanya diam dulu, Enggak, kau jangan nipu saya. Saya tanya Masih dalam banyak bahasa hal Yunani. yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu tidak dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Gitu loh. Jadi kalau Roh Tuhan itu tidak ada pada kamu ya susah. Kan udah dibilang itu yang memimpin kamu pada segala kebenaran. Bang Juma, sebentar. Bang Juma ini kayaknya kena report lagi nih. Ganti dulu akunnya Bang Juma. Sebentar. Bang Juma ini kayaknya kena report lagi nih. Ganti dulu. Cek. Ini kayaknya kena report lagi Bang Juma. Ini kok suaranya mantul-mantul ya? Iya, ini Bang Juma kena report lagi kayaknya nih. Ini kok suaranya mantul-mantul ya? Iya, ini Bang Juma kena report lagi kayaknya. Cek. Kenapa? Nggak ada Juma mah nggak seru ini. Gurunda. Iya, Gurunda kemana? Masih ada di atas tapi nggak ada suara. Kena report kayaknya nih. Enggak. Kalau kena report langsung turun. Bang Juma, monitor. Cek. Ya. Udah ya. Cip, masuk. Gas lagi. Gas lagi. Saya tanya samamu, kamu jangan nipu-nipu, kau dipermalukan orang Kristen. Di dalam bahasa Yunani, sebelum diterjemahkan dalam kata Roh Kudus itu bahasa Yunaninya apa? Susah kalau nanti saya keluar ngelihat mah susah nanti jadi dasar. Tapi nanti mana coba buktikan kata Roh Kudus ini apa dalam bahasa Yunani? Intinya sama lah Juma. Sudah. Ingat ya, saya simpulkan samamu. Kitabmu yang bahasa Indonesia itu merampok kata Roh Kudus dari Al-Quran. Titik. Ya udah, Pahami? itu kan kamu yang ngomong, nggak apa-apa. Biar kamu Buktinya senang. memang gitu kok. Buktinya memang kayak gitu. Buktinya apa? Bahasa Yunani nggak ada Roh Kudus. Buktinya yang ada apa? Yang wallahu alam. Pneuma hotheos. Di sini. Pneuma helteos. Mungkin artinya itu. Kan Roh Kudus. Mana ada tuyul penipu? Terus artinya apa? Kudus itu bahasa Arab. Artinya suci. Apa? Terus suci. Apa? Kudus itu suci. Kudus itu suci. Apa? Ya, udahlah kau beragama. Ya, terus menurut agamamu. kamu artinya apa? Ini kan yang kamu permasalahkan. Arti Roh Kudus itu nama lain dari malaikat Jibril. Roh Kudus nama lain dari Jibril. Nah, maka dari itu kembalikan ke kitabmu. Roh Kudus itu apa di kitabmu? Apa bahasa Yunaninya? Karena kalau di Al-Quran Roh Kudus itu adalah Jibril. Nah kan itu di kitabmu, nggak nah sekarang makanya kembalikan ke kitabmu Roh Kudus itu apa dalam bahasa Yunani supaya kamu tahu bahwa kitabmu salah ngambil kata Roh Kudus. Rada sedeng lo ini, kan udah diterjemah. Kamu yang sedeng, kamu mengklaim Roh Kudus dari kitabmu.
Saya minta kau tunjukkan mana Roh Kudus dalam bahasa Yunani mana? Kamu aja baru kemarin ada kok. Kamu udah, kau jangan bicara kayak begitu. Buktikan dulu kalau ada di dalam kitabmu yang Yunani itu, baru kau mengklaim. Itu udah jelas jadi bukti. Itu kan bukti sejarah bahwa Alkitab sudah ada 2000 tahun lalu. Alkitab baru 1400 tahun lalu. Betul. Tapi buktikan kalau di kitab kamu itu ada kata Roh Kudus. Itu udah bukti sejarah kok. Sebelum yang kau tunjukkan ini, Tuyul, yang kau tunjukkan ini terjemahan. Yang saya minta original teks. Ada nggak kata Roh Kudus? Kalau di terjemahan ada original teks, bukan diterjemahkan, namanya Irada Sedeng loh ini. Loh, namanya bagaimana kau tahu bahwa itu Roh Kudus kalau kamu belum lihat original teksnya? Roh Kudus itu harus ditulis original teksnya. Ngawur kamu. Itu namanya kamu yang gila. Kau itu menggunakan kata terjemahan. Nah, sekarang original teksnya apa dalam kitabmu? Astaga Tuhan. Mana tahu di original teksnya pisang. Yang jelas bukan pisang lah. Kalau bukan pisang lalu apa? Kalau bukan pisang lalu apa? Yang jelas artinya Holy Spirit lah. Lah Holy Spirit bahasa Indonesianya apa? Ya Roh Kudus dong. Holy Spirit. Hantu suci. Hantu suci bahasa Indonesianya tuh. Enak aja. Roh Kudus, Roh Allah, Roh suci. Meong beragama kok nggak punya dasar. Harusnya kau tahu. Sama suci ya sama aja lah, Juma. Aduh. Itu bukan hal yang esensi. Kamu persoalkan hal-hal yang menurut Holy Spirit, dengarkan saya. Tuyul, dengarkan saya. Holy Spirit itu bahasa Inggris. Yang saya tanya, ori kitabmu Yunani itu menyebutnya apa? Nanti aku cari ya. Nanti ya, Juma aku cari ya. Nanti. Ya, belum punya senjata ikut perang, matilah kau. Ini supaya cepat gua kasih tahu aja ya, Yoel. Aslinya namanya itu Nemahagion. Apa tuh artinya? Apa artinya? Ya, Roh Kudus. Aduh. Parah. Kalian itu lucu. Kau itu jadi lawak-lawak kan di sini. Ngerti kau? Kau yang jadi lawak, makanya saya ketawa. Dasar Kristen. Kamu kan udah merasa pintar banget, disanjung gitu ya Ella dalam hati. Iya, saya jadi rendah karena ngikutin irama kalian. Coba kalau kayak Joshua TU, kayak MYM, kayak siapa? Saya pasti dengar tidak seperti ini. Kamu ada rendahan kayak begini. Wah, hilang. Sinyal kali. Tenggelam dalam lautan fakta, Gurunda. Duar. Roh Kudus katanya. Tapi yang sopan ya, psikopat kalau mau ini yang sopan ya. Roh Kudus katanya. Ya, Gurunda 4 akun ke band. Iya. Ini kalau ke band lagi bahaya. Silakan Dinda. Silakan. Ini saksi Ikhwan ya. Kalau misalnya nanti Allah tanya apa yang dilakukan, nanti Gurunda jawab 4 akun saya dalam dakwah terkena ban di TikTok. Ya Allah. Itu. Ini ada psikopat Bang Kores, tapi yang ini ya, yang apa, yang tertib, jangan yang kasar-kasar ya, Bang psikopat. Kapan aku kasar? Enggak, ini Bang Kapan juga psikopat. gua kasar gitu kan. Alah tadi. Lagian gini loh ya, kalau orang Kristen itu sekarang ngaku-ngaku kenal Roh Kudus itu kok menurut saya aneh gitu. Karena kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, para murid itu ketika ditanya oleh Paulus, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Mereka menjawab, kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Mereka kenal Roh Kudus aja enggak? Coba dibuka tuh Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Dijawab oleh mereka, saya tidak tahu, bahkan tidak pernah dengar ada Roh Kudus.